Bab 601 Aku Jun Mosie. Jun Mosie dan Mei Sueyan perlahan mendekati kelompok. Orang-orang itu tampaknya telah melihat mereka juga, salah satu dari mereka meneriakkan perintah, dan 9 orang mengenakan baju compang camping mereka dengan benar. Dengan 1 orang sebagai pemimpin, 9 orang berjalan menuju duo dalam formasi yang rapi. Mereka sangat serius dan formasi mereka rapi dan teratur. Beginilah cara tentara menerima tamu. Hanya 9 orang yang maju, sementara yang lain tidak kelopak mata saat mereka terus melakukan pekerjaan mereka. 9 orang berhenti di depan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria yang usianya sekitar 40 tahun. Dia memiliki dagu yang mati dan bekas luka yang jelas di wajahnya. Dia membungkus satu tangan dengan tangannya yang lain dan menyapa kedua orang itu. Bolehkah aku bertanya apakah Tuan dan Rindu ada di sini untuk memberi hormat kepada Marsal Jun di gunung? Ya, Jun Mosie berkata dengan baik. Paman, dapatkah kami menyulitkan kamu untuk membantu memimpin jalan? Jun Mosie menyadari bahwa orang-orang ini adalah tentara setia ayahnya. Mereka telah berada di sini selama 1 dekade hanya untuk menjaga makam Jun Wuhui. Dia merasa bahwa dia harus memperlakukan pria di depannya dengan rasa hormat yang besar, hanya karena kesetiaan dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Jika ini bukan orang baik, tidak akan ada orang baik di dunia ini. Meskipun dia memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya, di mana dia bertemu tokoh-tokoh hebat juga, itu masih sangat sebelumnya untuk bertemu orang-orang baik di kehidupan ini. Rasa hormat Jun Mosie tulus dan mengakar. Jun Mosie memanggilnya, Paman, membuat pria itu bingung. Orang-orang ini semua melalui perang dan banyak peristiwa. Mereka cerdas jalanan dan karenanya sangat sensitif. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan beberapa orang lain. Meskipun dia terlihat tidak terlalu khawatir setelah kembali, dia masih bertanya, "Yah, aku pikir kamu tidak perlu memanggilku dengan hormat. Aku hanyalah seorang pria yang tidak berbudaya. Bolehkah aku tahu dari keluarga mana kamu berasal?" Petik 2. Aku Jun Mosie. Jun Mosie menarik napas dalam-dalam. Saat dia menyebut namanya, dia merasakan sedikit kesedihan di hatinya, seolah-olah pada saat itu, seluruh jiwanya telah menjadi satu dengan tubuh ini. Putra Jun Wuhui, Jun Mosie. Kamu bilang kamu Jun Mosie. Benarkah? Paman itu, wajah Wang Meng berubah drastis. Dia mengambil beberapa langkah mundur dan pandangannya pada Jun Mosie berubah, itu adalah ekspresi yang sangat sulit untuk diuraikan. Ada campuran emosi yang berbeda di matanya, rasa hormat, kemarahan, kebahagiaan dan bahkan motivasi. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, kami menyambut putra ketiga keluarga. Tapi, apakah kamu membawa pusaka keluarga? Jun Mosie membuang muka dan dia melepas liontin giok yang diikatkan ke ikat pinggangnya. Dia menyerahkan liontin itu kepada Wang Meng. Itu adalah liontin batu giok hijau, ada simbol anggrek darah kecil di atasnya dan kata emas, Jun, tertulis di bawah bunga. Ada juga kalimat terukir di belakang, hiduplah dengan benar, tidak pernah jatuh ke sisi gelap asteris. Yang merupakan arti dari Mosie. Ini adalah simbol unik untuk keluarga Jun, dan liontin ini adalah bukti identitas Jun Mosie. Saat dia memegang pusaka keluarga Jun, tangan paman mulai bergetar dan air mata mengalir di matanya. Sudah begitu lama, Jun, kata ini telah meninggalkan kita selama 1 dekade. 10 tahun yang baik dan sekarang akhirnya kembali kepada kita. Meskipun Jun Zantian adalah orang tua yang sehat, dia semakin tua. Jadi dalam beberapa tahun ini, dia baru 2 kali ke sini. Jun Wuyi lumpuh dan kesalahannya membuatnya terlalu memalukan untuk mengunjungi makam saudaranya yang sudah meninggal. Dia hanya bisa mengirim pengurus rumah tangganya ke sini beberapa kali setiap tahun. Liontin Jun Family. Liontin keturunan. Pria di depannya ini adalah satu-satunya putra marsal mereka. Tiba-tiba, Wang Meng menangis dan berlutut. Suaranya bergetar ketika dia berkata, Wang Meng dengan ini menyambut tuan ketiga. Tuhan telah baik, akhirnya kau tumbuh dan menjadi lebih pengertian. Jika Marsal tahu, dia akan bangga, seolah-olah Jun Mosie mengunjungi darahnya. Makam ayah terkait adalah mukjizat yang luar biasa dan langka. Wang Meng paman tolong jangan lakukan itu, Mosie tidak dalam posisi untuk memiliki kamu seperti ini. Jun Mosie terkejut, dia segera mencoba membantu Wang Meng bangun. Banyak perasaan muncul di dalam dirinya, dan matanya juga memerah. Sejak beberapa tahun yang lalu, tersiar kabar bahwa Jun Mosie tidak bertanggung jawab dan menjengkelkan. Rumor bahwa ia memiliki keterampilan luar biasa hanya berhasil menyebar belakangan ini, tetapi orang-orang di daerah pedesaan belum tahu tentang ini, dan mereka masih menganggapnya sebagai bocah yang tidak berguna. Namun, fakta bahwa kunjungannya memiliki dampak besar pada tentara ayahnya membuat Jun Mosie benar-benar nostalgia dan sedih. Putranya menghormati ayah yang sudah meninggal, ini adalah hal yang wajar. Tapi sekarang dia ada di sana, Wang Meng sangat bersemangat dan terkesan. Sudah jelas bahwa harapan mereka untuknya benar-benar rendah. Ini juga menunjukkan betapa rendahnya seseorang Jun Mosie sebelumnya. Dengan wajahnya basah oleh air mata, dia berbalik dan berteriak, setiap orang berkumpul. Berita bagus, Jun Third Master sedang mengunjungi marsal kita.
Putra ketiganya. Semua orang berkumpul sekaligus, sambutlah dia. Petik 2. Kerumunan mulai mendidih, semua orang melemparkan sekop dan berlari ke arah mereka tanpa kemeja. Semua orang sangat senang, salah satu pria yang lebih tua berlari dan menangis. Akhirnya kamu di sini, Marshal pasti telah menunggu kamu untuk mengunjunginya sangat lama. Para dewa akhirnya menjawab doa kami dan putranya mengunjunginya. Ini pasti satu harapan yang terpenuhi untuk Marsekal kita. Petik 2. Meskipun Jun Mosie adalah orang yang tenang dan tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Kebahagiaan tulus mereka membuat Jun Mosie merasa bersalah. Mereka berkerumun di sekitar Jun Mosie dan Mei Yansue. Ekspresi semua orang sama, kebahagiaan murni. Setelah mereka mengatasi kegembiraan mereka mulai mengobrol tanpa henti dengan duo. Tuan ketiga memang putra Marsekal kita, lihat mata ini, sama bijaknya dengan milik Marshal. Tidak, kupikir mulut adalah bagian yang paling mirip Marshal. Inilah tepatnya bagaimana Marshal akan dengan lembut mengerucutkan bibirnya, dengan getaran yang sedikit kejam tapi tegas. Dia mati serius dan akan terlihat seperti ini setiap kali dia memberi perintah. Pernah ada aku mengangkat kepala aku secara diam-diam saat dia memberi kami perintah, dan aku terkejut ketika aku melihat wajahnya yang serius. Petik 2. Matamu semua mengecewakanmu. Lihatlah alisnya, alis berbentuk pedang yang khas. Kembali ketika Marshal mengalahkan jiwa pedang Zhao, saat dia memberikan perintah utama, alisnya terangkat seperti ini. Aku merasa bahwa kami terikat untuk menang pada saat itu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ketika mereka mengobrol terus-menerus, entah bagaimana suara mereka perlahan-lahan menjadi lebih lembut karena memudar menjadi sunyi. Itu semua dikurangi menjadi bergumam yang sama, kamu benar-benar. Terlihat seperti Marshal, perlahan, mereka semua memiliki mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai menangis, dia terdengar sangat sedih ketika dia tergagap, aku merasa seperti baru bertemu Marshal lagi. Wajahmu. Aku akan melihatnya dalam mimpiku setiap hari. Akhirnya aku merasa seperti baru bertemu Marshal lagi hari ini. Kenapa kau tidak datang lebih awal? Marshal dan kita semua sudah menunggu kedatanganmu. Petik 2. Dengan pria ini mulai menangis dengan suara keras, semua yang lain juga mengerutkan bibir mereka dan mengepalkan rahang mereka. Mereka semua berusaha keras untuk menghentikan air mata mereka mengalir, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya ketika air mata mereka jatuh tanpa henti. Wajah yang telah mereka impikan selama 1 dekade. Sayangnya, orang itu bukan Marsekal sendiri. Dia adalah putra Marsekal. Adapun Marshal, sepertinya kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Air mata turun hujan. Orang-orang jantan ini semua meraung hati mereka. Siapa bilang pria sejati tidak menangis? Mereka hanya belum berada di masa tersedih mereka. Pria sejati dan tulus akan menangis emosi mereka ketika mereka berada di keadaan paling menyedihkan mereka. Emosi yang kuat ini bahkan sampai ke Mei Yansue. Wanita cantik itu berbalik ke samping tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ini adalah pertama kalinya Jun Mosie melihat air mata orang lain, dan dia berusaha sangat keras untuk menghibur semua orang. Dengan ini, semua orang akhirnya berhenti menangis dan menyeka wajah mereka dengan malu, seolah-olah mereka hanya melakukan sesuatu yang memalukan. Dalam upaya untuk mengubah topik pembicaraan, Wang Meng menyeka air matanya dan tersenyum lemah dan berkata, Tuan ketiga, siapa rindu ini? Dengan pertanyaan ini, mata semua orang tertuju pada gadis cantik yang bersama dengan tuan ketiga, dan menjadi bersemangat mungkinkah dia. Paman, wanita ini adalah istriku, nama keluarganya adalah Mei. Haha, perjalanan hari ini juga untuk ayah dan kalian semua untuk bertemu dengannya. Bagaimana kamu semua menemukannya? Jun Mosie tersenyum dan memperkenalkan Mei Sueyan. Benarkah? Wang Meng melompat kegirangan dan tertawa, kamu memiliki wanita yang cantik dan baik seperti istrimu, jika Marshal tahu, dia akan benar-benar bahagia. Semua orang tersenyum dari telinga ke telinga dan melihat Mei Sueyan dengan pandangan menyayanginya. Mereka tampak seperti putra mereka sendiri yang menikah. Dengan begitu banyak mata padanya, Yang Mulia Mei yang penuh percaya diri juga menjadi pemalu dan memerah sebanyak-banyaknya, jantungnya berpacu tanpa henti. Ayo saudara, minggir. Aku harus bergegas dan membawa tuan dan istri ketiga untuk bertemu Marshal sekarang. Marshal pasti sudah menunggu sangat lama. Sudah 1 dekade sejak Marshal terakhir melihat putranya. Dia berada di sini bersama istrinya adalah berita baik bagi kita semua. Kata Wang Meng, dengan wajahnya memerah dalam kegembiraan dan tangannya terangkat. Meskipun Jun Wuhui sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, ketika sekelompok prajurit ini mengangkat namanya, mereka masih menggunakan kata-kata seperti bertemu, alih-alih memberi hormat kepadanya. Kata-kata itu bukan untuk mereka, mereka dimaksudkan untuk orang-orang yang tidak tertutup hati mereka. Bagi mereka, Marshal mereka tidak akan pernah mati. Dia masih hidup. Tenda kam dan bendera, semuanya mengingatkan mereka tentang dia. Jun Wuhui. Subscribe Penatua. Ini agar Grandmaster tidak khawatir. Kakak Wang Meng perlu merawat putra ketiga dan istrinya. Cepat naik.
Kalau tidak, begitu dia marah, saudara-saudara akan memukulmu bersama. Masa berteriak. Orang-orang yang tersebar di seluruh tempat beberapa saat yang lalu, dalam beberapa saat, sudah berbaris rapi menjadi dua baris. Kemudian, mereka mengamati Jun Mosie dan Mei Sueyan perlahan melewati mereka. Di mata mereka, mereka semua melihat anak-anak mereka sendiri. Jun Mosie melambaikan tangan saat dia berjalan melewatinya. Setelah dia berjalan jauh, dia berbalik dan menyadari bahwa hampir 100 dari mereka masih mengagumi siluetnya, tidak bergerak. Seolah-olah mereka sedang melihat orang yang paling dihormati, paling dikagumi saat itu, tentara jubah putih jenderal. Hati Jun Mosie melunak. Dia menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. Tetapi ternyata sangat menyentuh sehingga dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata mulai menetes ke wajahnya. Wang Meng diikuti di sisinya, wajah penuh kebahagiaan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat mulia. Sepanjang jalan, dia memperkenalkan Jun Mosie kepada setiap orang. Bahkan bekas luka di wajahnya juga tampak sangat gembira. Anakku, lihat ke sini, aku memimpin tentara ke Tianguanling saat itu. Tempat ini adalah tempat pertama saat aku turun kuda. Ada beberapa batu tergeletak di sekitar sini. Kemudian, aku berdiri di atas batu terbesar, berbalik dan melihat tim saudara aku berjalan dengan anggun. Pada waktu itu, aku hanya seorang prajurit kecil di tim kecil. Aku mengikuti pemimpin aku di sisinya, dan sampai hari ini, aku masih bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan pemimpin aku pada saat itu. Di sini, adalah lokasi yang bagus untuk sebuah kamp. Wang Meng menyelesaikan kalimat terakhirnya. Dia menstabilkan suaranya, seolah berusaha meniru bagaimana kata Jun Wuhui dengan suaranya yang kuat dan menguatkan. Dia terlihat serius. Jun Mosie melihat ke arahnya dan bisa melihat batu besar tergeletak di tanah, persegi dan datar. Banyak tepian dan sudut di sekitarnya yang benar-benar membulatkan. Penjaga ini pasti telah memolesnya selama 10 tahun terakhir, ke titik di mana batu biasa ini tanpa sadar menyelesaikan proses pemolesannya. Ketika aku datang ke sini, Grandmaster sepertinya memiliki hati yang berat. Dia pernah berdiri di atas tembok batu di sana untuk waktu yang sangat lama, dengan wajah yang panjang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya setelah beberapa lama, dia berbicara. Dia membuat puisi. Saudara-saudaranya kemudian mengukir di dinding batu. Mata Wang Meng menjadi merah. Karena aku seorang barbar, meskipun aku tidak tahu apa artinya puisi itu, tetapi untuk setiap hari aku berjalan melewati sini, aku akan membacanya sekali. Jun Mosie perlahan melangkah maju, sebelum datang ke dinding batu. Ada 4 baris kata yang terukir di permukaan. Karakternya sama dengan yang ada di kaki gunung. Asap menyebar melintasi bendera. Ribuan tentara kavaleri. Ketika medan perang akhirnya menjadi. Tidak ada lagi pria yang akan membuat kesedihan. Petik 2. Ayahku. Sebenarnya sudah bosan membunuh sejak dulu, Jun Mosie menatap dinding batu tanpa suara. Dia tidak bisa tidak mengingat kisah pamannya yang ketiga Jun Junyi yang dia ceritakan kepadanya. Itu adalah Wu Jun Wuhui, tidak ada orang yang akan bersedih. Ketika tentara pisau mengenali gurun, tidak ada lagi pria yang akan membuat kesedihan. Dua frasa ini sepenuhnya mengungkapkan status Jun Wuhui sebagai Gold of Soldiers, White Robe General. Terkubur di dalam hatinya adalah kebenciannya untuk perang, dan juga berkatnya untuk saudara-saudaranya. Medan semakin curam dan curam. Mereka mendaki gunung selangkah demi selangkah. Setelah berjalan sekitar setengah jalan, jalan di lereng gunung semakin sempit. Paling-paling, hanya 4 atau 5 orang yang bisa berjalan berdampingan. Satu sisi seperti tebing pisau, memotong lurus ke langit, sisi lain bukanlah tebing yang sangat tinggi, dan di bawah sisi itu tebing salju putih jernih, sehalus cermin. Bidang datar yang datar. Di bawah kami ada danau besar, tapi sekarang tertutup salju tebal. Saat musim panas, itu berkilau dan indah. Petik 2. Wang Meng dengan bangga memperkenalkan diri. Aku bisa mengingat waktu di mana kami ditempatkan di sini. Setelah 3 hari Grandmaster datang ke sini dan mengagumi danau selama hampir setengah hari. Dia menggambar pedangnya dan mengukir puisinya di dinding batu itu. Petik 2. Jun Mosie sudah memperhatikan bahwa ada permukaan lain yang lebih halus di tebing di depannya. Ada sejumlah garis yang diukir di permukaan, dan penuh dengan kata-kata, tetapi secara alami menghasilkan emosi yang serupa. Sudah lama membenci orang seperti aku. Siapa yang memiliki kebun di mimpiku? Mengapa memecahkan masalah pegunungan? Baris di tengah-tengah 5 danau. Petik 2. Setelah membaca 4 baris ini, sepertinya dia telah melihat Jenderal 100 perang mengenakan jubah, memandangi danau di depan mereka tanpa batas. Dia tampaknya berencana untuk pensiun, dan bahkan berharap untuk menjalani kehidupan yang damai dan bahagia setelah pensiun. Jun Mosie menghirup udara dingin, tiba-tiba ledakan kemarahan mengalir ke dalam hatinya. Ayah sebenarnya sudah lama membenci kehidupan ini yang penuh perang, memperjuangkan kekuasaan, dan sudah memiliki rencana untuk pensiun. Dia tidak akan pernah mengancam posisi kaisar. Tapi, Tianxiang masih takut akan keterampilan besarnya yang dihiasi jubah emas itu.
Weli takut mengekspos diri mereka ke ancaman dan mengundang kehancuran diri sendiri. Mereka menggunakan cara tercela untuk menyakitinya. Petik 2. Jun Mosie tiba-tiba merasakan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Di depan kita adalah Saint Grandmaster. Wang Meng memimpin jalan. Dia pergi untuk memeriksa 7 hingga 8 pos penjaga, dan pada saat para veteran penjaga mendengar bahwa putra Grandmaster datang untuk menyembah mereka, mereka tersentuh hingga menangis. Setelah akhirnya mendaki lereng gunung, ini adalah Tian Guanling yang asli. Di depan Jun Mosie ada sebuah kamp militer yang luar biasa. Suara angin bertiup memiliki nada urgensi di dalamnya. Bendera Jun Wuhui berdiri tinggi dan berkibar tertiup angin. Bendera merah cerah itu seperti awan terbakar yang menari-nari di udara. Dia adalah seseorang yang penuh keinginan dan keserakahan di dunia. 8 batalion militer mengepung Sein di setiap sudut, untuk saling mencari, mirip dengan bintang yang berputar di sekitar bulan. Mereka mengamankan dan melindungi orang suci, pasukan tentara yang mengenakan baju besi cerah sedang berpatroli di daerah itu dengan waspada, berjalan bola-balik. Ketika satu kelompok melewati, yang lain akan datang. Tim patroli datang dan pergi, tidak ada celah sama sekali. Pada saat ini, seseorang yang mengenakan kostum umum berjalan keluar dari Sein. Dia memiliki alis yang tebal dan tinggi lebih dari 7 kaki. Dia sangat tinggi dan kokoh, bahwa dimanapun dia berdiri, akan tampak seolah-olah sebuah menara berdiri di sana. Dia menyadari bahwa jenderal itu melihat ke atas, berteriak, Wang Meng. Aku mengizinkan kamu untuk memimpin orang-orang kamu untuk membersihkan salju dari jalan, namun kamu bermain-main dan benar-benar kembali. Apakah kamu bersalah atau tidak? Petik 2. Wang Meng kaget, dia mengatur kakinya dengan benar, dan berteriak, melaporkan ke Jenderal Wu, putra ketiga Grandmaster ada di sini untuk menyembah Grandmaster. Aku hanya melakukan tugas aku, dan tidak sengaja mengabaikan tugas prajurit aku. Petik 2. Putra ketiga Grandmaster, Jun Mosie. Wajah Jenderal Wu tiba-tiba berubah. Visinya berbalik ke arah Jun Mosie, menyipitkan matanya. Jun Mosie sudah tahu bahwa Wu Yongjun adalah penjaga ayah, dan, pada kenyataannya, seorang jenderal pemberani seperti harimau. Saat dia melihatnya, dia benar-benar terkesan. Tetapi ketika dia akan maju untuk memberikan penghormatan, Wu Yongjun tiba-tiba memelototinya dan dengan marah berkata, jadi, kamu Jun Mosie. Kenapa kamu hanya datang sekarang? Kemana kamu pergi ke tahun-tahun ini? Petik 2. Jenderal Wu tiba-tiba memberinya teguran, bersama dengan serangkaian omelan. Setelah itu, mata Wu Yongjun tiba-tiba memerah. Dia menyipitkan matanya dan mencoba mengendalikan emosinya. Beberapa tetes air mata keluar. Suaranya masih serak. Dia berteriak, kamu bajingan. Sebagai satu-satunya darah dan daging Grandmaster, kamu bahkan tidak kembali untuk beribadah selama 10 tahun penuh. Jun Mosie, kamu bajingan. Grandmaster sendirian selama ini, begitu kesepian, apakah kamu tahu berapa banyak dia akan merindukanmu? Kamu ini, hal yang mengecewakan. Dia gagal menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai merengek. Jun Mosie tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak tahu bagaimana menanggapi pemukulan Jenderal Wu. Suara keras Wu Yongjun membuatnya sangat malu, banyak orang mulai keluar dari kamp sekitar untuk melihatnya. Saat mereka mendengar bahwa itu adalah putra Grandmaster, mereka bergegas keluar. Adegan mulai berantakan. Kau bajingan, cepat pergi menemui ayahmu. Untuk apa kau merajam di sini, dasar hal yang tidak berbakti. Wu Yongjun menjerit ke langit, tetapi setelah berteriak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Matanya memerah sepenuhnya setelah itu. Tampaknya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, menyumbatnya. Dia mendengus beberapa kali dan batuk sedikit, sepertinya menangis. Dia terpisah dari kerumunan. Dia menutupi wajahnya ketika dia berlari dengan tergesa-gesa ke Sein. Suara tangisan terdengar dari dalam, mirip dengan tangisan menyedihkan dari banteng yang mengubur dirinya sendiri di selimut. Grandmaster, putramu akhirnya datang untuk menemuimu. Aku telah memarahinya, tapi dia akhirnya datang untuk menemuimu. Dia telah tumbuh sangat mirip denganmu, sangat tampan, dan bahkan membawa serta seorang istri yang cantik. Aku yakin kamu akan menyukainya. Di bawah desakan semua orang, Jun Mosie dan Mei Sueyan memasuki Sein. Semua orang berdiri tertib di luar Sein, wajah dipenuhi dengan kesedihan dan sukacita. Senyum mereka penuh dengan air mata, diam-diam menonton Sein, memberikan Jun Mosie dan Mei Sueyan privasi dan ruang. Setelah itu, mereka menghadap Santo dan berlutut dengan tertib. Semua orang bernapas dengan pelan, selamat Grandmaster. Kamu memiliki seorang penerus. Tuhan memberkati keluarga Jun, keturunannya tidak sendirian. Mereka begitu tulus, sepertinya mereka dengan sepenuh hati memberkati mereka. Jun Mosie masuk dan langsung kaget. Di dalam Sein, itu hanya markas masa perang, diatur dengan tertib. Di setiap sisi ada 8 kursi, dan pedang terhunus ada di belakang kursi. Dan di depan, ada rak buku, di atas, ember gading, di dalamnya ada 10 perintah militer yang diatur dengan rapi.
Di atas meja adalah buku catatan prestasi, dan di sisi lain, pedang dingin diletakkan dengan rapi. Satu orang berjubah putih duduk di kursi di depan, tubuhnya miring ke samping, duduk di sana. Tangan kanannya di atas meja. Jari telunjuknya melengkung lembut, sepertinya mengetuk meja. Tangan kirinya diangkat dengan lembut, diletakkan di dadanya. Dia memiliki ekspresi yang mulia, matanya tidak tampak marah, tetapi penuh dengan kekuatan. Ada kerutan di antara kedua alisnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dalam pikiran yang dalam. Ada semacam perasaan tertekan tentang itu. Subscribe Penatua. Semuanya seolah-olah orang yang nyata. Namun, melihat dari dekat, yang ada di tengah adalah sepotong batu giok pahatan yang terlihat sangat nyata, dengan banyak detail. Bahkan lipatan terkecil pada pakaian itu terpahat secara rinci dan lipatan kulit pada wajah serta wajah sangat mirip dengan kehidupan. Sudah jelas bahwa orang yang membuat patung giok ini telah melakukan banyak usaha dan kerja keras. Entah bagaimana rupanya patung ini punya jiwa. Di belakangnya, ada 3 kata di sebelah kiri, no hero ever regrets. Ada 4 kata lagi di sebelah kanannya, dunia adalah milikku. Tepat di atasnya ada tanda dengan kata-kata tertulis, semua mengalah. Ini adalah Jun Wuhui, Jenderal Gaun Putih. Betapa mengesankan, Mei Sueyan secara tidak sadar mengagumi patung Jun Wuhui dengan iri lalu berkata dengan rendah, Mo Xie. Kau dan ayahmu terlihat sangat mirip. Ayahku, dia juga milikmu. Jun Mo Xie memandangnya sebentar, tampak agak terganggu dan dengan tegas berkata, Sueyan, datang berlutut dan koutou kepada ayah. Dalam kehidupan ini, kamu pasti akan menjadi menantu keluarga Jun, kamu tidak dapat melarikan diri darinya. Dengan putra dan menantunya, keduanya di sini untuk berbagi kabar baik, ayah aku pasti akan bahagia. Petik 2. Mei Sueyan tersipu, malu-malu namun dengan senang hati mengucapkan kata-katanya dan berlutut dengan hormat di samping Jun Mo Xie. Jun Mo Xie dengan hormat menyalakan 13 dupa dan dengan pelan berbisik, Ayah, sudah 1 dekade sejak kami berpisah. Putramu sekarang telah membawa menantu perempuanmu untuk menemuimu. Aku harap kamu bisa melihat kami dan merasa tidak terlalu bermasalah. Aku akan membalas dendam untuk kamu. Apakah itu kota perak dari angin dan salju atau negara Tianxiang, selama mereka telah menyakitimu, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Ini adalah, anakku, janji Jun Mo Xie. Di saksi kamu, semoga langit dan bumi menjadi saksi aku. Setiap kata sumpahnya diucapkan dengan tekad. Pada saat itu, hati Jun Mo Xie terasa sangat berat saat dia bersujud. Meskipun dia mungkin bangga dan sombong, dia memiliki rasa hormat yang tulus dari lubuk hatinya untuk Jenderal Gaun Putih ini, Jun Wuhui, karena hanya dari dongeng yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah mengerti seperti apa dia. Selanjutnya, penggabungan jiwa mereka membuat Jun Mo Xie jelas merasa bahwa Jun Wuhui adalah ayahnya. Dia belum pernah berlutut di hadapan siapapun sejak lahir tetapi pada saat itu, dia lebih dari sekadar rela. Untuk pahlawan seperti itu, bahkan jika dia bukan ayahnya, dia masih pantas menerima haluan yang tulus. Selain itu, ada hubungan kekerabatan yang tak terbantahkan. Meskipun jiwanya datang dari dunia lain, tubuh fisik ini tidak dapat disangkal, darah Jun Wuhui mengalir. Orang-orang bereinkarnasi dan paling banyak, dia secara kebetulan membawa ingatannya selama reinkarnasi. Jika tidak, apakah hatinya akan terus mengusirnya? Itu tak terbayangkan. Sama seperti Jun Mo Xie dan Mei Sueyan berlutut, angin kencang mulai bertiup di atas Tian Duanlin, awan yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai bergerak agresif, dan salju di tanah tersapu ke langit, melayang di udara, menutupi langit dan mengaburkan lingkungan. Semua bendera besar secara bersamaan meledak terbuka dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa angin utara awal tiba-tiba berubah menjadi angin selatan. Oleh karena itu, bendera dikibarkan terbuka menghadap ke utara. Itu ke arah ibu kota Tianxiang. Pemimpin besar, tiba-tiba semua orang di luar dengan rapi berlutut dengan air mata di mata mereka, berteriak di langit sampai suara mereka hampir merobek, terima kasih kepada pemimpin besar kami, jiwa telah kembali, ketika mereka bersujud dan menangis. Angin terus mengaum di langit, melolong dan bertiup, seolah-olah itu menanggapi sisanya. Setelah beberapa lama, Jun Mo Xie dan Mei Sueyan perlahan keluar. Di seberang, mata semua orang berbalik dan tertuju pada mereka, terutama lutut dan dahi mereka, lalu semua orang tertawa dengan nyaman. Ada noda yang mencolok di lutut Jun Mo Xie dan abu pudar di dahinya. Itu sama untuk Mei Sueyan. Ini adalah hasil dari pemikiran perhitungan para prajurit ini. Mereka takut orang-orang akan berpura-pura menghormati pemimpin besar mereka dan tidak bersujud padanya, menghina dan tidak menghormati pemimpin besar mereka sehingga mereka menaburkan abu di tanah. Setelah itu, sekelompok pria kasar ini dengan hormat namun memeluk bersama-sama. Mo Xie, kamu akhirnya di sini. Mo Xie. Haha. Kamu sudah dewasa dan bahkan sudah menemukan seorang istri. Pamanmu di sini tidak punya banyak untuk ditawarkan sehingga kita semua menyiapkan hadiah kecil masing-masing. Semoga kamu akan menyukainya. Mo Xie, di masa depan, datang lebih sering.
pemimpin besar mengantisipasi untuk melihat kamu. Kamu tidak melihat betapa bahagianya pemimpin besar sampai jiwanya kembali. Pria yang berbicara mulai menangis sebelum dia selesai. Kenapa kamu menangis? Itu adalah hari yang bahagia bahwa tuan muda ketiga membawa istrinya untuk menemui pemimpin besar. Kamu benar-benar banci sampai menangis seakan-akan kamu sedang berduka. Apakah kamu bahkan seorang laki-laki? Lelaki itu menegur orang lain tetapi matanya sendiri menjadi merah juga. Aku, asteris terisak-isak asteris. Aku bahagia. Asteris terisak-isak asteris. Aku benar-benar bahagia. Pemimpin besar akhirnya memiliki keturunan, dan hari ini, kita harus melihat menantu perempuannya. Aku yakin dia akan segera memiliki cucu. Asteris isak asteris. Aku bahagia untuk pemimpin besar. Bahagia. Seorang pria menangis keras, ketika dia duduk di lantai dan bersujud, menyatakan, Aku merindukan hari-hari kami mengikuti pemimpin besar. Melihat bagaimana tuan muda ketiga terlihat persis seperti pemimpin besar, aku bahagia namun hatiku sakit. Petik 2. Kata-kata sederhana namun tulus ini membuat semua orang tenang, membiarkan air mata mereka bergulung, meninggalkan jejak di wajah mereka. Masing-masing dari pikiran mereka mengembara ke dalam kenangan sejak lama, mata mereka memancarkan perubahan, seolah-olah mereka kembali ke hari-hari ketika mereka bertarung bersama Jun Wuhui dalam pertempuran berdarah di padang pasir. Jun Moxie tinggal di Tian Guanlin selama sehari semalam, dan pergi pada pagi hari ketiga. Sekelompok penjaga yang ramah ini membuat Jun Moxie, orang yang berhati dingin, merasakan kehangatan. Jun Moxie bisa merasakan bahwa orang-orang ini benar-benar memperlakukannya dengan baik dari lubuk hati mereka dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah yang paling disayangi putra atau keponakannya, seolah-olah mereka ingin mengambil hati mereka sebagai hadiah untuknya. Ini adalah jelas bukan tindakan, ketulusan seperti itu tidak bisa menjadi tindakan. Mereka berdua perlahan-lahan berjalan menuruni gunung ketika banyak orang lain mengikuti di belakang mereka untuk mengirim mereka pergi. Wajah mereka dipenuhi dengan jejak air mata, namun, semua orang tersenyum dari kenyamanan. Sampai mereka berjalan jauh kemudian mereka mendengar seruan sesekali, Tuan Muda Ketiga. Kembalilah ketika kamu bebas. Ini juga rumahmu. Kami akan menunggumu kembali, membawa anakmu juga. Pemimpin besar juga akan merindukanmu. Petik 2. Mei Sueyan menyeka sudut matanya yang memerah dan berkata dengan sengau, siapa yang bilang hanya binatang buas yang mampu emosi sejati, bukankah orang ini juga mampu? Betapa menggemaskan, betapa tulusnya. Ayahmu sangat mengesankan memiliki saudara yang benar-benar seperti itu. Bahkan setelah kematian. Petik 2. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, ya, tidak mudah untuk mencapai ini. Aku mungkin tidak bisa melakukannya juga saat dia mengingat kembali percakapannya dengan para penjaga malam sebelumnya. Awalnya, Tian Guanlin adalah ajang kompetisi bagi militer. Tapi karena pemimpin besar membangun kemah di sini, tidak peduli jenderal negara mana yang datang, mereka akan membuat jalan memutar, dan bahkan jika tidak, mereka hanya datang untuk membayar mereka hormat. Tidak ada yang berani menyinggung. Petik 2. Kita tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, kita akan menjaga perlindungan pemimpin besar. Jika kita pergi, pemimpin besar akan merasa kesepian. Pemimpin besar itu biasa memiliki ribuan tentara dan kuda di sekelilingnya, begitu keadaan menjadi sunyi, kita takut dia tidak akan terbiasa dengan itu. Petik 2. Ketika Jun Moxie menyarankan untuk membantu mereka dan keluarga mereka pindah, prajurit Wu dan yang lainnya semua berkata, kami tidak hanya ingin menjaga perusahaan pemimpin besar selamanya. Bahkan putra-putra kami, cucu lelaki kami, mereka pasti akan tinggal di sini juga. Bendera militer Wuhui adalah kebanggaan terbesar kami. Selama bendera ini ada, semua orang masih memiliki makna untuk hidup. Dan dapat menemukan makna dalam hidup. Petik 2. Kami mandiri. Kami bertani di sini, puas dan menikmati diri sendiri. Kami tidak butuh banyak uang. Tuan Muda Ketiga, akan lebih baik jika kamu membawa uang itu dan menggunakannya untuk melakukan hal-hal untuk keluarga Jun. Prajurit Wu dan yang lainnya menolak ketika Jun Moxie hendak pergi sejumlah uang untuk mereka. Tolong sering-seringlah kembali untuk melihatnya. Kau harus memperlakukan nyonya. Tuan Muda Ketiga, mulai sekarang, keluarga Jun tergantung pada kamu. Tolong jangan mempermalukan pemimpin besar. Ayahmu adalah seorang pahlawan dan pria yang baik. Kamu tidak dapat merusak reputasinya seumur hidup. Petik 2. Jun Moxie tanpa sadar telah berjalan jauh sambil tenggelam dalam pikirannya. Mei Sueyan tahu bahwa dia merasa sedih sehingga dia diam-diam mengikutinya, tidak mengatakan apa-apa, memberinya waktu untuk menyesuaikan perasaannya. Setelah beberapa saat, Jun Moxie diam-diam berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa mereka sudah cukup jauh dari Tian Guanlin tetapi berdasarkan penglihatannya, dia memperhatikan bahwa masih ada beberapa orang berdiri di gunung, melambai pada mereka. Aku pasti akan kembali. Pastinya. Aku tidak akan membiarkan semua pengorbananmu turun. Aku pasti akan membuat kalian bangga. Sampai jumpa lagi. Jun Moxie bersumpah dengan tenang di dalam hatinya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tampak jauh lebih baik.
Dia dan Mei Sueyan saling memandang, secara telepati mengerti satu sama lain, menggunakan kekuatan kaki mereka dan berubah menjadi dua aliran cahaya putih. Sebagai contoh, mereka terbang melintasi tanah kosong dan menghilang setelah berbelok di sudut. Di belakang mereka, Tian Guanlin menjadi khusyuk, tenang dan bermartabat. Saat bepergian, Jun Moxie tiba-tiba mengerutkan kening dan Mei Sueyan secara bersamaan menatapnya. Keduanya segera saling memahami mata satu sama lain, ada musuh yang kuat tersembunyi di depan mereka. Dan ada banyak dari mereka. Ini hampir 10 mil jauhnya dari Tian Guanlin tetapi belum, itu adalah lembah yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dikelilingi oleh pegunungan. Mereka berdua berdiri teguh dan seperti biasa, Mei Sueyan berbicara terlebih dahulu, dan dengan dingin berkata, apakah itu teman dari tiga tanah suci? Karena kamu ada di sini, tunjukkan dirimu. Apa gunanya tetap bersembunyi? Petik 2. Hahaha, tawa yang panjang dan jelas terdengar dan seberkas sinar ungu muncul. Xi Jinghong muncul dengan santai dan di sampingnya adalah seorang Xiao Wei Cheng yang berpakaian bagus. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara pakaian yang menghancurkan aliran udara dan 40 hingga 50 orang muncul pada saat yang sama, mengelilingi mereka berdua di tengah. Ketika mereka berada di Tian Guanlin, Jun Moxie mendengar bahwa dua pria berpakaian aneh pergi untuk memberikan penghormatan mereka beberapa hari terakhir dan berdasarkan uraian mereka, ia segera memikirkan Xi Jinghong dan Xiao Wei Cheng. Jadi dia tidak terkejut ketika melihat mereka dan pada kenyataannya, akan aneh jika mereka tidak menemukan mereka berdua di sana. Karena mereka tidak menyerang mereka di Tian Guanlin, Jun Moxie agak kurang sedih. Namun, itu terpisah dari situasi yang mereka alami. Yang Mulia Mei, sudah lama sejak kami bertemu, kamu masih terlihat sama bagusnya, betapa hebatnya itu, Xi Jinghong berkata ketika jubahnya terbang di udara ketika ia berdiri di salju, di angin, tampak cik. Subscribe Penatua. Xiao Wei Cheng. Kamu lagi. Benar saja, kamu masih serakah seperti sebelumnya. Mata Mei Sueyan berkedip, katanya dengan dingin. Xiao Zongzu, jika kita bertarung lagi hari ini dan bergandengan tangan untuk membunuh semua orang, sepertinya kita terikat untuk menang hari ini. Aku ingin tahu apakah kita harus memutuskan bagaimana membagi hadiah. Petik 2. Xiao Wei Cheng skeptis. Dia bertanya, Yang Mulia Mei telah melakukan kesalahan besar. Pertemuan hari ini di Great Golden City hanya untuk undangan. Orang yang bertanggung jawab hari ini bukan Xiao Mou, itu orang lain. Petik 2. Xi Jinghong tertawa. Dia melayang 2 langkah di depan dan menjawab. Apakah Yang Mulia Mei mungkin salah mengira? 3 tanah suci membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai ketenarannya dan melakukannya tanpa kawan, atau mungkin ia melakukannya dengan bantuan rekan-rekannya. Kontribusi Tianfa untuk pertempuran surgawi sangat jelas. Yang kita miliki hanyalah menghormati Yang Mulia Mei, tidak ada yang lain. Dan hari ini, hanya keinginan untuk dapat membandingkan keterampilan kita dengan Yang Mulia Mei, untuk meningkatkan keterampilan kita dan mempersiapkan pertempuran surgawi yang akan segera datang. Tidak perlu bermusuhan seperti itu. Petik 2. Xi Jinghong, aku pernah membenci kamu. Kamu bahkan tidak menatap ketika mengucapkan kata-kata itu. Aku harus memberitahu kamu bahwa aku benar-benar terkesan. Senyum Mei Sueyan membentang di wajahnya. Dia melihat beberapa orang berkulit tebal, tetapi tidak ada yang setebal orang-orang Xi Jinghong berbohong begitu terang-terangan. Dia bahkan terdengar sangat bermartabat, seolah-olah itu adalah hal yang paling tepat untuk dikatakan. Yang Mulia Mei, kamu terlalu banyak memuji. Jika aku, Xi Jinghong, yang bukan siapa-siapa, ingin berurusan dengan kamu, ada banyak lokasi bagus untuk dipilih. Mengapa kamu memilih tempat ini? Petik 2. Xi Jinghong cemberut. Misalnya, Tian Guanlin. Bukankah itu akan menjadi lokasi penyergapan yang bagus? Ada 3.000 penjaga dan istri serta anak-anak mereka di sana. Jika kami membunuhmu di sana, Yang Mulia Mei tentu akan khawatir. Ini adalah tempat terbaik aku untuk menunggu penyergapan. Tapi aku lebih suka menyerah daripada bertempur di Tian Guanlin. Aku percaya bahwa aku sudah memberi kamu cukup banyak wajah. Petik 2. Jun Moxie mengambil langkah berat ke depan dan berbicara. Xi Jinghong, kalian berdua tidak memilih untuk membunuhku di Tian Guanlin. Aku tersentuh, meskipun aku berdiri di depan kubur aku. Seorang pembunuh pada akhirnya merupakan ancaman bagi dunia manusia, tapi aku masih harus berterima kasih. Tetapi, Xi Jinghong, kamu harus memahami ini, bahwa dimanapun kamu memutuskan untuk menyerang aku, saingan tetaplah saingan. Ini tidak akan pernah berubah. Kamu membuktikan bahwa kamu masih memiliki hati nurani dengan memutuskan untuk tidak membunuh aku di Tian Guanlin. Tetapi itu tidak berarti kamu akan berbelas kasihan dengan aku hari ini. Petik 2. Dia mencibir, Xi Jinghong, orang yang bersembunyi akan menyembunyikan apa yang tidak dia ketahui juga. Tanyakan saja pada diri sendiri dengan jujur, bahkan pada titik ini, bahkan jika itu di lokasi ini, apakah kamu masih akan memberi aku belas kasihan? Kami sudah menggaruk sejauh ini di luar permukaan. Mengapa kita masih melakukan tindakan pura-pura seperti itu? Lakukan dengan bersih. Petik 2. Xi Jinghong menjadi serius.
Dia menatap Jun Mosie dan menjawab, Jun Mosie, aku mengakui bahwa aku benar-benar menghormati ayahmu, tetapi ini tidak berarti bahwa aku akan memaafkan kelancangan seperti itu. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku. Petik 2. Aku setuju. Jun Mosie tertawa. Sebenarnya aku seharusnya tidak berbicara denganmu tentang omong kosong seperti itu, tetapi kamu pernah naik gunung untuk memberi hormat kepada ayahku, dan bahkan memberi saudara-saudaraku banyak perak. Untuk berpikir bahwa orang yang tercela seperti kamu, akan benar-benar memiliki hati nurani. Itulah sebabnya aku mengatakan apa yang aku katakan, karena kamu gagal menghargai kebaikan aku, mengapa aku harus membuang waktu aku untuk mengejek diri sendiri dan kesombongan aku. Mari kita langsung ke intinya. Di mata aku, 3 kota suci tidak hanya tidak memenuhi syarat, tetapi tidak ada yang lebih baik dari itu. Petik 2. Apalagi, Zi Jinghong, kamu harus mengerti ini. Jun Mosie mengangkat satu jari dan dengan lembut bergetar, mengejeknya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, kamu adalah master ketiga, bukan master. Jadi lain kali ketika kamu berbicara pada diri sendiri, katakan, aku, tuan ketiga. Dan jangan pernah mengatakan, aku, tuan. Ini akan membuat beberapa kesalahpahaman. Aku mengingatkan kamu karena aku merasa baik hari ini. Siapa yang tahu bahwa kamu dapat menimbulkan masalah di lain waktu karena kesalahpahaman itu? Aku cukup baik kan? Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Petik 2. Zi Jinghong marah, dan api menyala di matanya. Sarkasme Jun Mosie terlalu banyak untuk ditangani. Petik 2. Tercela. Jun Mosie, apa yang kamu? Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu padaku. Jangan berpikir bahwa kamu semua sebesar itu hanya karena kamu memiliki dukungan. Bagaimana kalau kamu berlutut di depan aku dan mengakui kesalahan kamu? Kami bisa menyisakan sedikit kehidupan kamu. Atau aku akan mengirimmu untuk mengunjungi ayahmu yang sudah mati dan membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Seorang botak kurus berteriak dengan suara yang agak menusuk. Wajahnya sedikit memar. Adalah Gou Buhuan yang melapor ke Zi Jinghong hari itu. Gou Buhuan memelototi Jun Mosie saat dia mengucapkan kata-kata itu. Matanya berkedip-kedip di antara keadaan keinginan total untuk tidak ada sama sekali, saat dia melihat Jun Mosie dan Mei Sueyan. Lidahnya yang panjang tanpa sadar terbentang, membuat suara merayap seperti ular saat dia menjilat bibirnya. Dia menyelesaikan kalimatnya dan melihat ke arah Zi Jinghong saat dia menangkupkan tinjunya dengan tangannya yang lain, menghormati rasa hormatnya kepadanya. Putra ketiga, aku punya permintaan pribadi yang aku harap kamu akan terima. Gou Buhuan, permintaan rendah hati apa yang kamu miliki? Katakan padaku. Zi Jinghong mengedutkan alisnya. Dia secara pribadi agak skeptis terhadapnya, tetapi karena dia juga menentang Jun Mosie, dia pikir dia bisa mengambil kesempatan ini untuk bertindak seperti pahlawan. Terutama ketika Zi Jinghong melihat lidah liciknya yang mencuat. Putra ketiga juga tahu desakan bawahannya. Hehe, aku sangat menginginkan makanan yang enak dan yang mulia Mei menungguku untuk membunuhnya. Siapa yang peduli dengan pilsuan apapun itu? Aku juga tidak berani berharap terlalu banyak, tetapi dengan membunuhnya kamu akan mengabulkan permintaan aku. Kulit yang begitu halus dan daging yang lembut, pasti lesat. Petik 2. Gou Buhuan berbicara dengan serius. Tetapi setelah mengatakan ini, semua orang mulai memberinya tatapan aneh. Zi Jinghong muntah dalam sepersekian detik, seolah-olah dia tidak bisa membantu tetapi muntah tepat di wajahnya. Namun, setelah memikirkannya, retorika ini adalah kesempatan besar untuk bertarung melawan Yang Mulia Mei. Dia mencoba melawannya dengan paksa dan bahkan tersenyum. Permintaan ini baik-baik saja. Aku telah memutuskan. Jika kita benar-benar dapat membunuhnya, dan jika kamu telah berkontribusi besar pada pembunuhan itu, kamu dapat memiliki tubuhnya. Kamu kanibal seperti memakan manusia. Balas dendam ini tidak akan manis. Petik 2. Mereka berdua tidak terlalu berbeda dengan apa yang mereka katakan. Semua orang bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Mei Sueyan awalnya tidak bisa mengerti apa yang terjadi, tetapi setelah melihat Gou Buhuan yang air liurnya sudah membentuk kolam di lantai, wajahnya menjadi putih. Meskipun dia adalah Swan Beast, dia telah hidup jujur selama ini. Sejak dia dilahirkan, dia telah makan buah dan sayuran sebagai makanannya. Bagaimana dia bisa tahu cara makan daging manusia? Setelah mendengar apa yang dikatakan Zi Jinghong, dia marah. Jun Mosie mendidih karena marah, dia melihat ke arahnya. Apa-apaan ini? Dari mana sampah yang tampak seperti manusia ini berasal? Jun Mosie memandang ke arah Gou Buhuan, kaget. Siapa yang tidak mengencangkan celananya? Bagaimana kamu menyelinap masuk? Lihat saja dirimu, kepala botak, kau benar-benar terlihat seperti sampah. Bahkan ada lingkaran di tengah, tidak heran apapun yang keluar dari mulut kamu penuh dengan kotoran. Petik 2. Gou Buhuan tertegun. Dia belum memahami rantai omelan yang Jun Mosie sembur. Dia merenungkan beberapa kali atas apa yang dikatakan Jun Mosie sebelum akhirnya bisa memahaminya. Orang-orang di belakang yang sudah tahu apa yang dia maksud tidak bisa menahan tawa. Kamu harus mengakui, apa yang dicontohkan Jun Mosie cukup benar.
Go Buhuan memiliki sosok yang ramping, kepalanya yang benar-benar botak dan bundar bisa memantulkan cahaya. Ada beberapa helai rambut yang longgar, tapi kondisinya tidak terlalu baik, agak keriting. Mereka berdua dari tanah yang sangat berbeda pada awalnya tidak dekat dengan Go Buhuan, itu hanya sebagian besar waktu, tapi hari ini, Jun Mosie mengatakan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Orang-orang di sana, yang semuanya veteran selain Mei Sueyan, mulai menganggapnya menarik. Mereka berusaha keras mengendalikan diri, tetapi beberapa dari mereka akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hanya Mei Sueyan membuka mata besarnya untuk menatap curiga. Dia pertama kali melihat Jun Mosie, lalu melihat kerumunan tuan di seberang mereka. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Jun Mosie dan apa yang mereka tertawakan. Go Buhuan tidak bisa tidak memerah pada wajahnya. Dia sangat marah. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan berteriak di atas paru-parunya, Jun Mosie. Beraninya kau memarahiku. Petik 2. Memarahimu. Kapan aku memarahi kamu? Kau pria yang aneh. Jun Mosie terperangah. Dia menyentuh kepalanya seolah dia berusaha memahaminya. Dia menjawab, kalau begitu, katakan padaku, bagaimana aku memarahimu? Apa yang aku memarahi kamu? Apakah aku bahkan mengeluarkan satu kata kotor? Apakah kamu? Orang-orang di dunia ini tamak akan uang dan properti, tetapi sebenarnya ada orang yang rakus memarahi. Petik 2. Go Buhuan dicap marah, hidungnya hampir mengeluarkan asap. Dia berteriak, kamu masih menyangkal bahwa kamu memarahiku. Kamu sebenarnya berusaha menyangkal apa yang kamu katakan di depan begitu banyak orang. Jun Mosie, kamu orang yang tercela, aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Oh, konyol. Aku sangat konyol, Jun Mosie menarik wajah polos dan kacau. Bahkan jika kamu ingin membunuhku kamu perlu alasankan. Meskipun itu tuduhan yang tidak berdasar, kamu masih harus mencoba membuktikannya, bukan? Kamu tidak bisa mengklaim bahwa aku memarahi kamu dengan mulut besar itu. Ada yang salah denganmu. Aku telah melihat beberapa orang meminta masalah dan beberapa mencari mati. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang-orang seperti kamu yang ingin aku memarahi kamu. Petik 2. Kamu masih berbicara sampah. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa aku adalah seekor ayam. Go Buhuan melewati atap, tetapi ketika dia mengatakan itu dia berhenti. Dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, dia menjadi canggung. Ayam. Bagian mana dari ayam yang aku memarahi kamu? Konyol. Jun Mosie berusaha masuk akal. Aku memohon padamu, tolong jangan memotong ucapanmu. Ini akan mengubah orang menjadi ayam. Maksudku, membuat orang penasaran sampai mati. Petik 2. Aku ingin membunuhmu. Go Buhuan muncrat. Dia berjingkrak ke Jun Mosie dengan kemarahan yang tidak masuk akal. Dia telah jatuh ke perangkapnya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan memarahi dirinya sendiri. Tapi situasinya berubah seperti ini, dan semua orang di belakang berguling-guling di lantai sambil tertawa. Orang-orang di belakang adalah veteran, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa artinya ayam? Meskipun Go Buhuan tidak terlalu baik dalam berurusan dengan orang-orang biasanya, tetapi tidak pernah sampai pada titik di mana dia begitu membenci siapapun. Tetapi kejadian hari ini terbukti sebaliknya. Orang-orang sepertinya memandangnya seperti bagaimana burung nasar memandang mangsanya. Perasaan menjijikkan yang tidak bisa digambarkan dengan mudah, orang tidak lagi ingin berjalan di sampingnya, tidak makan bersamanya, ia harus makan sendirian. Yang lain makan di aula, dan dia harus makan di kamarnya sendiri. 211 sidik jari yang sudah dicap dengan baik. Jika Go Buhuan tidak masuk sendiri, dia akan bertemu dengan perselisihan dari tanah. Bajingan ini sudah menderita beberapa pukulan dalam beberapa hari terakhir dan merasa tidak bahagia tentang hal itu, terutama ketika dia tidak tahu apa yang dia lakukan yang benar-benar menyinggung semua orang. Sial, aku terpaksa makan daging manusia saat itu dan tidak mau melakukannya juga. Jika tidak, apakah kamu lebih suka aku mati kelaparan? Tetapi kemudian, aku berpikir bahwa daging manusia benar-benar terasa istimewa dan cukup lezat, jadi aku. Siapa yang tidak mau makan makanan lezat? Setiap orang memiliki preferensi makanan mereka sendiri, pecinta wortel atau pecinta sayuran, kamu tidak bisa mengendalikan selera orang. Jun Mosie menghindar dan berlari. Dia membela diri saat dia berlari. Aku tidak bermaksud memarahimu, tetapi aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat kembali dan melihat ke cermin. Kamu benar-benar terlihat seperti itu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku hampir menurunkan celana aku untuk melihat apakah aku telah kehilangan selangkangan aku? Jika benda itu tiba-tiba muncul dan menyemburkan retorika kosong, maka aku akan kehilangan muka. Untung bukan aku. Petik 2. Go Buhuan terlalu marah karena dia berteriak histeris. Dia mendidih karena marah, kemarahannya telah mencapai puncaknya dan dia tidak dapat mengendalikannya. Rambutnya yang tipis keriting dan tergerai. Ini adalah representasi yang cukup baik dari dirinya yang dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun rambutnya tampak sedikit tipis dan sedikit keriting. Ini cukup gambar. Go Buhuan masih melompat-lompat dan mengejar Jun Mosie, tampak seperti monyet raksasa.
Jun Mosie lari karena malu. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan sejenak terkejut dan berteriak keras. Wow, dengan ikal di rambutmu yang mengalir, kau bahkan terlihat lebih menyukainya. Bisakah kamu tidak begitu mirip dengan gambar? Saat ini, Gou Buhuan jelas marah karena marah. Dia merasa paru-parunya meledak dan menggeram dan meraung, menjerit dan berteriak keras. Dia menunjukkan keahliannya dengan ceroboh. Membuat langkah yang salah dengan menempatkan kedua tinju dengan salah, angin yang kencang, seperti angin puyuh, bertiup dengan intensitas tinggi ke arah Jun Mosie. Jun Mosie berteriak keras panik. Dengan mengelak, dia tiba-tiba menghilang. Mata Gou Buhuan memerah saat dia sedang membombardir dengan gila, tidak diragukan lagi dia adalah seorang ahli, tingkat tertinggi. Tumpukan besar salju yang mengelilinginya pecah menjadi kepingan salju dan bahkan lantai pun terguling. Kepingan salju berjatuhan dari langit dan tanah dari tanah ada di mana-mana. Pengaruhnya benar-benar mengerikan. Pada saat ini, bagian atas kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Dia terkejut, dan wajahnya menjadi tidak berwarna. Dia dengan cepat melompat ke depan dan ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari Jun Mosie ada di punggungnya. Menyadari bahwa dia telah menoleh, Jun Mosie berteriak. Ya Tuhan! Dan dia berbalik dan berlari. Bagaimana Gou Buhuan mau melepaskannya? Dia dengan aneh melolong ketika dia mendekatinya. Ketika ia mengejar dan melarikan diri, tampaknya telah kembali ke ketika mereka berdua telah berhadapan, tepat di tengah posisi asli mereka. Tiba-tiba, Jun Mosie berhenti melarikan diri. Dia mundur untuk mendapatkan keuntungan untuk maju nanti. Dia bergegas pergi dan dalam sepersekian detik, dia berada di depan Gou Buhuan. Gerakan tubuhnya cepat hingga maksimal. Gou Buhuan bergegas dan mengejar dengan sekuat tenaga. Tapi Jun Mosie di depannya tiba-tiba, dan dia terkejut sejenak, hampir terengah-engah, itu langsung dan mengejutkan. Dia berpikir dalam hati, kau bajingan menemukan kematianmu sendiri. Dengan kedua telapak tangannya bersama, dia tertawa sinis. Pada saat ini, kakinya melemah secara tiba-tiba, sepertinya ada jebakan di bagian bawah, rasa bahaya. Dia langsung terkejut, dia mengumpulkan energi dan berlari. Tapi begitu kakinya meninggalkan lantai, Jun Mosie sudah menargetkan bagian bawah tubuhnya dan berlari ke arahnya. Dia memberi 4 tendangan pada sendi kaki bagian bawahnya secara terus-menerus dan bahkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengubah taktiknya. Dengan jari kaki kanan di pergelangan kakinya, dia menjebaknya dengan agresif. Gou Buhuan berteriak keras, dan berjalan lurus ke depan, seperti tumpukan kayu. Sesaat sebelum dia bergegas ke depan dan menghabiskan energinya, tumpukan salju di lantai luar biasa halus, sepertinya dia langsung naik eskalator dan meluncur menuju wilayahnya sendiri. Hahaha. Tiba-tiba, seorang bajingan tidak bisa menahan tawa, memegangi perutnya. Dia tertawa dengan air mata di matanya, tangan kanan memegangi perutnya, tangan kirinya bergoyang ketika dia menunjuk Gou Buhuan, yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia banyak tertawa sehingga hampir kehabisan nafas. Publik tidak bisa menahan tawa juga. Beberapa orang biasa yang tidak berhubungan baik dengan Gou Buhuan tertawa begitu keras sehingga mereka berjongkok di lantai dan membanting lantai keras dengan tangan mereka, menyebabkan kram di seluruh tubuh. Mereka tidak memiliki pandangan tunggal tentang kebesaran para ahli agung. Bahkan para pemimpin seperti Zi Jinghong dan Xiao Weicheng tidak bisa menahan tawa di situasi seperti itu. Bahunya menggigil dan seluruh tubuhnya sesak. Mereka kehilangan ketenangan untuk bersikap keras dan tenang. Itu karena apa yang terjadi saat ini, di depan mata mereka, terlalu lucu. Gou Buhuan terlihat terbaring rata di lantai yang tertimbun salju dan meluncur menuju, berusaha mengangkat kepalanya. Di kepalanya yang botak dan berkilau itu ada rambut tipis dan keriting seperti wol yang mengalir dengan rapi. Itu tidak yakin mengapa ada sidik jari bertanda merah tambahan di kepalanya yang berbentuk lingkaran. Kulit kepalanya awalnya putih, dan sidik jarinya dibuat lebih jelas. Itu seperti tikus cinabar yang terjebak di atasnya. Masyarakat kemudian mengingat metafora Jun Mosie sebelumnya, dan mereka diliputi kegembiraan. Ini digambarkan lebih realistis sekarang. Sebenarnya, Jun Mosie sudah membubuhkan sidik jari di kepalanya secara acak dan posisinya sangat sempit. Sidik jari dilakukan dengan sangat baik. Jun Mosie terkejut ketika dia melihatnya. Kejutan, itu pasti kejutan. Para dewa dapat membuktikan bahwa Tuan Muda Jun benar-benar tidak menginginkannya. Dia ingin menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk mencap sidik jari itu sehingga bajingan itu akan mati karenanya. Dia tidak tahu bahwa orang ini agak naluriah untuk merasakan bahaya dan dia menerkamnya dengan putus asa ketika dia merasakan ada sesuatu di kepalanya. Tuan Muda Jun tidak dapat bereaksi pada waktunya untuk meluncurkan serangan, dan hanya mampu meninggalkan sidik jari merah yang agak jelas dan meragukan. Jika sidik jari dicap pada kepala orang lain, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu hanya sidik jari, apalagi yang akan ada. Karena ada banyak orang yang jatuh dari rambut. Tetapi untuk dicap pada kepala botak Gou Buhuan pada saat ini akan menyeratkan bahwa jatuhan dari rambut itu direntangkan terlalu jauh dan itu tergantung pada imajinasi seseorang. Di dalam depresi, di lantai tumpukan salju, tawa memenuhi udara.
Mereka yang tidak tahu tidak akan mengharapkan tempat untuk pembunuhan seumur hidup dan mati tetapi akan berpikir pesta perayaan sedang diadakan. Betapa banyak tawa dan kegembiraan di sana, pertunjukan ini benar-benar mengasyikkan. Gou Buhuan, yang tidak tahu detail konkret tentang apa yang telah terjadi, melompat keluar dari lantai yang ditumpuk salju, dan wajahnya marah karena marah. Dia mengira bahwa sekelompok orang menertawakan kejatuhannya yang memalukan. Wajahnya memerah karena marah dan lehernya menegang, membela dirinya dengan keras. Apa yang kamu tertawakan? Keberhasilan dan kegagalan adalah hal biasa. Orang tua seperti aku belum dikalahkan, hanya saja jatuh karena kecerobohan. Jun Mosie, datang dan bertempurlah jika kamu punya nyali, gunakan cara tradisional pertarungan 300. Seperti yang dia katakan, dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan kurus, kebiasaannya, dan menjilati naik turun bibirnya. Tawa dari sekitarnya bahkan lebih keras untuk sesaat. Semua orang menatap tajam ke kepalanya yang botak dan mengamati dengan penuh minat. Ada beberapa yang bahkan melebarkan kaki mereka dan melirik selangkangan mereka sendiri tanpa menyadarinya. Tawa mereka kemudian menjadi lebih menyeramkan. Dari jauh, ada bayangan sosok yang datang dengan kecepatan tinggi. Dia segera melewati tempat ini dari 10 atau lebih mil jauhnya tetapi tertarik oleh suara tawa. Orang itu mengenakan kemeja putih salju yang tidak berbeda dari warna salju, mengesankan. Tubuhnya melayang dan dalam sepersekian detik, tidak ada jejak yang tersisa. Untuk menyimpulkan berdasarkan kecepatan yang ditunjukkan, mungkin bukan karena orang itu memamerkan penguasaan pelarian Ying yang ke Jun Mosie. Keterampilan itu tampak misterius, muncul dan menghilang dengan menyeramkan. Sepertinya dia di sebelah kiri, tetapi dia sebenarnya di sebelah kanan. Dia merawat bagian depan dan belakangnya dan sangat berhati-hati. Dibandingkan dengan seni bela diri Jun Mosie, tampaknya ada keanehan. Ada selembar kain putih menutupi wajah orang itu dan wajahnya tidak bisa dilihat. Tapi hanya menilai berdasarkan warna rambutnya, dia bisa berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Mendengar tawa yang tak terduga, orang itu dengan cepat berbalik dan berhenti di udara untuk sepersekian, hampir 1/10 detik dan menghilang. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berjalan 10 mil atau lebih ke udara, berbaring di belakang sepotong batu di sudut yang tinggi, tanpa suara. Seperti kepingan salju yang besar dan ringan, dia terjebak di atas batu besar tanpa suara dan menyatu dengannya. Ada para ahli dari 3 tanah suci di bawah ini, 50 hingga 60 di antaranya, tidak satu pun dari mereka yang sepatunya. Tetapi di antara banyak ahli, tidak ada yang bisa mendeteksi bahwa ada orang yang lewat di hutan liar. Meskipun tidak ada seorang pun dari 3 tanah suci yang bisa mendeteksi, itu tidak berarti bahwa sebenarnya tidak ada orang yang sadar. Setidaknya ada 2 dari mereka yang tajam untuk menyadari situasi aneh, Jun Mosie dan Mei Sueyan. Setelah Jun Mosie dikepung oleh tentara dari 2 tanah suci besar, ia sudah lama, cepat untuk meluncurkan pengetahuan pagoda Hong Jun yang indah. Pengetahuan pagoda Hong Jun yang indah sangat kuat dan terperinci. Di dalam tanah yang begitu luas dan luas, banyak hal telah disaksikan dan dilihat. Jika ada makhluk hidup yang kita tinggalkan, bahkan sudut manapun yang baru saja melihat kepingan salju yang jatuh, kecoa yang baru saja lewat bisa dirasakan dan dilihat dengan jelas. Ini sudah melampaui segala jenis kemampuan manusia super, dan itu bukan masalah tingkat kemampuan seseorang. Dan Mei Sueyan telah mencapai tingkat latihan sebagai yang mulia secara pribadi dan secara ilahi memandang dirinya sebagai pahlawan super yang sensitif. Terlebih lagi sebelum pertempuran besar, dia sudah menggunakan semua konsentrasinya. Meskipun keterampilan seni bela diri orang itu luar biasa, dengan pemahaman yang mendalam di Xuan Gong, tetapi ia masih tidak dapat melampaui tingkat Sue Meiyan. Bagaimana orang bisa lepas dari pencarian legendaris kecantikan Mei yang penuh kecantikan? Pada saat itu ketika mereka menemukan siapa orang itu, Jun Mosie dan Mei Sueyan saling memandang dan melirik, berbicara diam-diam menggunakan bahasa telepati mereka sendiri. Ada seseorang di sini. Dia memiliki kemampuan yang bijaksana, tetapi apakah dia akan menjadi musuh atau teman? Kata Jun Mosie. Orang ini di sini, kemampuannya jelas tidak lemah, dan seni bela dirinya tampaknya bijaksana, mungkin memiliki level yang lebih rendah dari kita berdua. Saat ini, dia masih mengamati dan tidak menunjukkan wajahnya, niatnya tidak jelas dan sulit ditebak. Mungkin ada kemungkinan penyergapan yang dilakukan oleh 3 tanah suci. Sue Meiyan sedang mempertimbangkan dengan serius tentang hal itu. Aku kira tidak. Jika itu benar-benar penyergapan oleh 3 tanah suci, bagaimana mungkin mereka hanya mengirim 1 orang? Dan terlebih lagi ketika dia ada di sini, dia memilih untuk tidak terlihat dan bersembunyi di penyembunyian. Melihat dari sini, ini agak menarik. Mata Jun Mosie dipenuhi dengan kegembiraan yang aneh. Jadi, aku akan mengatakan bahwa orang itu bukan teman, tetapi bukan musuh. Mata Sue Meiyan menyala. Mainkan dengan telinga. Orang di sini, kemampuannya tidak lemah, dan keterampilan seni bela dirinya dengan sangat luar biasa. Jika itu pada saat yang paling kritis, mungkin lebih baik menyeret bajingan ke bawah untuk beberapa putaran trading melalui air berlumpur. Kamu harus tahu ada kurang dari segelintir yang memiliki tingkat keterampilan seni bela diri di dunia ini.
Jun Moxie tertawa-tawa dan Mei Sueyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Di suatu tempat yang agak jauh, di belakang batu, orang itu diam-diam melihat keluar. Ketika dia melihat ke bawah, dia menatap tajam. Melihat dari kerudungnya, mulutnya membentuk-bentuk bulat yang tak terduga. Kemudian, dia bahkan lebih teliti ketika dia melengkung dan kembali bersembunyi, dahinya sudah menetes dengan butiran keringat. Dia hanya bisa merasakan pikirannya melayang, dia hampir pusing. Apa-apaan? Dia sebenarnya ahli dari kelompok yang termasuk dalam 3 negeri. Dan termasuk di antara banyak yang dilatih dengan tentara. Tuhanku, mungkinkah dia adalah tuan tua yang mengatur penyergapan di sini? Dengan siapa tuan tua berseteru? Mengapa bajingan dari Great Golden City semua mencari tuan tua seperti orang gila? Setelah mereka menemukannya, akan ada pertempuran besar di depan. Mereka seperti berselisih dengan tuan tua, sebanding dengan membalas dendam karena membunuh seorang ayah atau mencuri seorang istri. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang demi Tuhan tolong jelaskan kepada aku. Di dunia sepi mana tuan tua disembunyikan? Kapan ini akan selesai? Apakah ini dimaksudkan untuk menipu dia sampai mati? Bab 212 Kisah menyedihkan tentang kambing hitam agung. Kurang dari jika mereka benar-benar ingin tuan tua mati, maka mereka seharusnya setidaknya memberitahu aku mengapa mereka melakukan ini. Untuk ditarik keluar tanpa pemahaman yang jelas dan kemudian, terus-menerus dalam pelarian dan dikejar-kejar oleh para pembunuh, takut mati beberapa kali setiap hari. Ini menyebabkan tuan tua menunggu musim dingin untuk masuk ke gunung yang sepi dan dalam ini dengan putus asa, dan benar-benar dapat bertemu begitu banyak. Aku seorang yang mudah. Aku. Ya Tuhan, siapa yang membuatku tersinggung? Tidak hanya Great Golden City, tapi Fantasy Blood Sea juga ada di sini. Dan mereka begitu banyak, setidaknya 40 dan lebih banyak. Apakah mereka harus melakukan ini? Mungkinkah pemimpinnya adalah Xi Jinghong? Pada titik ini, orang berkemeja putih ini dengan marah memarahi dalam. Tuhanku, mereka terlalu memikirkan aku. Mempekerjakan lebih dari 40 orang sekaligus, dan tingkat terendah adalah pakar tertinggi. Di antara mereka ada begitu banyak tingkat tertinggi dan di atasnya. Tuan tua, aku sendiri, meskipun aku adalah pembunuh tertinggi, tetapi aku tidak akan bisa bertarung melawan begitu banyak orang. Apa masalahnya di sini? Atau apakah para ahli dari 3 tanah suci ini idiot? Mereka begitu murah hati dengan uang mereka sehingga mereka hanya memberikannya begitu saja. Sementara tuan tua sedang dalam pelarian, dia sudah bertemu kemungkinan 100 dari mereka. Jika tuan tua tidak berhasil melakukan terobosan baru-baru ini, dan menguasai keterampilan dalam pelarian, takut bahwa ia mungkin sudah terbaring di lantai mati, menghitung cacing tanah. Meskipun dia merasa marah di dalam dirinya, dia tidak berani menunjukkan jejak emosi di wajahnya. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia sangat kesal secara internal dan ingin memberikan beberapa tamparan keras di mulutnya. Chu Lihun, bagaimanapun bajingan kamu adalah raja pembunuh generasi kamu. Memiliki pengalaman dunia nyata, mengapa kamu masih memiliki rasa ingin tahu seorang anak? Di mana orang-orang suka tertawa, dan menangis bukanlah urusan bajingan kamu. Kamu bersikeras maju untuk melihatnya. Ya, ini akan menyenangkan dan hidup. Ada pepatah yang mengatakan, lebih mudah untuk pergi tetapi lebih sulit untuk pergi. Ini sama dengan keputusan untuk tinggal di sini. Jika aku berbaring di lantai sekarang, itu tidak berarti bahwa aku bisa terbang bebas di udara. Jika ada sedikit gerakan, itu akan mudah terlihat oleh orang-orang di bawah ini. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka tertawa. Sekarang setelah tawa itu berakhir, indera mereka akan kembali dan menjadi tajam. Setiap gerakan kecil akan dipahami dan dilihat oleh mereka segera. Dan setelah mereka sadar, dia bisa merasakan rasa pahit di mulutnya. Apakah aku perlu mengatakan lebih jauh? Begitu banyak ahli yang akan mengepung, memburu dan membunuh aku. Bahkan jika aku menggunakan kemampuan aku sendiri, dengan 1 kali naik level, itu tidak akan berhasil. Sisanya akan dapat menelan, secara harfiah, seperti bagaimana mereka makan sayur asin, dengan mudah. Orang berkemeja putih ini, adalah Master Scapegoat generasi Suan-Suan benua. Tidak salah. Itu harus menjadi raja generasi pembunuh tertinggi Chu Lihun. Baru-baru ini, pembunuh tertinggi ini bisa dikatakan sangat sial. Ketika ditutup, ada legenda dari dunia seni bela diri dan kisah-kisah ini diberi peningkatan besar. Di masa lalu, paling-paling dia dikatakan sebagai pembunuh tertinggi dan tampaknya tidak benar-benar membunuh Supremes. Tapi sekarang, itu dengan bukti kuat bahwa dia adalah pembunuh tertinggi, dan bukan hanya satu Supreme yang dia hancurkan. Reputasi yang luar biasa. Persis seperti bagaimana pepatah, meskipun seseorang mungkin tidak berada di dunia seni bela diri, tetapi di dunia seni bela diri, kata-kata reputasi seseorang akan menyebar. Tetapi hanya bahwa hampir tidak ada yang akan tahu bahwa reputasi Supreme Killer ini adalah menjadi kambing hitam orang lain. Bisa dikatakan bahwa dia adalah Supreme Scapegoat Supreme dan bahkan Scapegoat Supreme. Baru-baru ini, apapun yang dilakukan secara diam-diam oleh Raja Jahat, Jun Moxie, Killer Jun, semuanya akan diberi nama di bawah Chu Lihun ketika tidak ada sumber yang dapat diidentifikasi. Terlepas apakah ada alasan atau tidak ada, Chu Lihun telah dengan salah membantu sebagai kambing hitam, didukung oleh 1 ons energi, dan dia bersenang-senang.
Dalam keadaan yang tidak diketahui bahwa dia adalah kambing hitam, pada tingkat ini, Chu Lihun dianggap sebagai yang pertama sejak sejarah kuno. Hanya bahwa kesalahan yang dilakukan padanya tidak dapat dijelaskan. Siapa yang mau mendengarkan penjelasan Supreme Killer? Apakah mereka terbelakang? Bahkan jika mereka tidak menumbuhkan otak, atau jamur telah tumbuh di otak, mereka tidak akan sebodoh itu. Jadi, Chu Lihun, si bajingan, telah sangat sial selama periode ini. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri dan membuat terobosan sukses, ia dengan senang dan gembira mengakhiri periode pengasingan diri dan kembali ke dunia manusia dengan aspirasi yang membumbung tinggi. Dia hanya ingin mengambil beberapa kesepakatan bisnis dan bahkan mempertimbangkan untuk mencari seorang Supreme, nyata, atau orang lain, untuk membangun reputasi yang benar dan untuk meningkatkan kejayaannya. Dan kemudian, jika ada peluang untuk menemukan beberapa ahli untuk ditukar dan belajar dari mereka sehubungan dengan trik barunya. Tetapi harus benar-benar mengatakan bahwa Supreme Killer masih memiliki keberuntungan, karena keinginannya hampir menjadi kenyataan, meskipun mereka menjadi kenyataan dalam berbagai cara. Contohnya adalah saat dia keluar dari masa pengasingannya, dia menarik keputusan untuk mendapatkan beberapa transaksi bisnis karena dia masih harus meningkatkan prestise. Dia secara langsung mencapai poin utamanya dan menang dibandingkan masa lalu. Dia bahkan telah bertarung dengan Supreme Killer dan sepertinya ada beberapa level Supreme di atasnya. Itu adalah pencapaian total dari keinginannya yang telah melampaui harapannya dan melalui cara yang membingungkan dia bisa mencapainya. Ini belum berakhir, karena dia masih punya keinginan lain. Tetapi keinginan ini tidak mengharuskan dia untuk menyadari dirinya sendiri, karena segera akan ada sejumlah ahli yang ingin bertukar dengannya. Dan itu adalah pertukaran hidup dan mati, dan berturut-turut. Bentuk pertukaran yang begitu keras telah menyebabkan pembunuh tertinggi sendiri mengeluh tanpa henti. Tentu saja, pembunuh tertinggi yang perkasa tidak tahu semua alasan di balik kemuliaannya sama sekali. Chu Lihun tidak pernah berpikir bahwa ketika dia keluar dari periode pengasingan diri dan saat dia memasuki dunia fana, dia langsung ditangkap oleh yang lain, dan diikuti dengan memiliki beberapa pakar agung mengetuk pintunya. Pertempuran yang begitu besar, Chu Lihun berjuang melawan rintangan berat dan melarikan diri setelah kalah. Dia mengira masalah itu telah diatasi, jika dia secara keliru kehilangan keuntungannya maka dia akan membiarkannya begitu saja, karena mereka berasal dari kota emas hebat. Seorang pembunuh independen seperti aku tidak akan berani menyinggung mereka. Bagaimana dia tahu bahwa masalahnya bukan saja belum berakhir, tetapi itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Pertukaran telah ditingkatkan, dan itu bukan lagi 21-1, tetapi merupakan serangan massal langsung pada yang lemah. Setelah beberapa putaran pertempuran terus-menerus, Chu Lihun telah memperhatikan ada sesuatu yang salah, apa yang sebenarnya terjadi. Pada awalnya, dia masih bisa mengelola dengan mudah karena dia baru saja membuat beberapa terobosan, dan dia merasa lebih akrab ketika dia berjuang lebih banyak. Tetapi dia harus melarikan diri secara langsung ketika jumlah pakar tertinggi meningkat dari 2 menjadi 4. Dan kemudian, itu melampaui ukurannya karena ada 8 dari mereka yang dipekerjakan untuk mengepung dan membunuhnya. Ini bukan hanya berlebihan tapi kejam. Mereka mempekerjakan para ahli yang berada di atas level Supreme, dan bukan hanya satu dari mereka. Surga, bumi, mengapa hidup aku begitu menyiksa? Siapa yang membuat aku tersinggung? Ya ampun, aku bahkan tidak menggali kuburan kota Golden besar. Chu Lihun menghitung sekali semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya dan benar-benar bingung. Nenek moyang siapa yang membuat aku tersinggung sehingga mereka tidak ingin menyayangkan hidup aku? Pada saat ini, Goh Buhuan sangat marah sehingga dia sudah tidak bisa mengatur napas dalam pertempuran. Dia akhirnya mengerti mengapa publik tertawa. Ketika dia berbalik, dia menunjuk Jun Mosie dengan jarinya yang goyah, hampir seperti bebek jantan yang kakinya diinjak dan dicengkeram oleh tenggorokan. Dia dalam kesedihan yang mendalam, hatinya sakit ketika dia berbicara. Jun Mosie, kamu bajingan tercela, tuan tua, aku, dan kamu, salah satu dari kita tidak akan hidup. Jun Mosie menggerakkan mulutnya, jelas kita berdua tidak bisa hidup berdampingan, tidakkah kamu berbaring di tanah sekarang? Bagaimana kamu berdiri? Kamu berpikir bahwa kamu berdiri tegak hanya dengan meluruskan leher kamu. Biarkan aku memberitahu kamu, ini terlalu jauh. Kamu masih merindukan dada dan perut kamu. Jangan pernah merasa terlalu baik tentang diri kamu. Jenis permainan kamu tidak diperlukan di lapangan. Bahkan jika kamu memiliki hati, kamu masih membutuhkan seseorang untuk mentolerir kamu dan ini tidak mungkin. Dia merenungkan hal itu dengan hati-hati, memikirkannya, dan berbicara dengan nada yang pasti, itu pasti mustahil dengan orang. Bahkan jika itu dengan gajah, aku khawatir itu tidak mungkin. Yang perkasa, kamu terlalu sombong. Goh Buhuan sangat marah sehingga mulutnya terbuka lebar dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Tapi lidahnya yang panjang menggantung dari mulutnya seperti mayat yang tergantung, mayat berdarah yang tergantung dan bergoyang. Dia terengah-engah. Xi Jinghong terbatuk keras beberapa kali, memandang publik dengan mata tegas. Maksudnya adalah, semua berhenti menertawakannya, dia milik kita sendiri. Masyarakat kemudian terpaksa berhenti tertawa. Ada beberapa yang berpegang pada wajah yang aneh tetapi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan, dan ada orang lain yang, akhirnya, tidak bisa mengendalikan dan tertawa.
Mereka dengan cepat menggunakan tangan mereka untuk menutupi mulut mereka, tetapi disambut dengan tatapan dingin Zi Jinghong, ditembakkan seperti sambaran listrik. Beberapa dari mereka dengan cepat menatap tajam, diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu benar-benar serius? Tidakkah kamu tertawa dengan sukacita sekarang? Hanya hakim yang bebas untuk membakar rumah, tetapi rakyat jelata bahkan dilarang menyalakan lampu. Jika kamu memilih untuk tidak tertawa, maka kamu juga melarang kami untuk tertawa. Kamu benar-benar menganggap serius birokrasi. Beralih untuk melihat Jun Moxie, Zi Jinghong berbicara dengan sikap tegas, Jun Moxie, kami memperlakukan satu sama lain sebagai musuh. Tetapi bagi orang-orang di pihak aku, siapa di antara mereka yang bukan tokoh terkenal dan terkemuka? Penghinaan kamu yang tidak terkendali terlalu banyak untuk ditangani. Dan untuk mengatakan bahwa Gou Buhuan adalah senior kamu. Terlalu banyak. Senior. Jun Moxie membuka mulutnya lebar-lebar, tolong bicara dengan jelas, siapa yang terlalu banyak? Dan dia, seorang senior. Apakah ini bagaimana tindakan senior, mengejar aku dan memukuli aku? Apakah itu berarti aku tidak boleh bersembunyi dan melawan? Zi Jinghong, jika ini yang kamu maksud, jadi haruskah aku berdiri dengan patuh untuk membiarkan bawahanmu membunuhku agar tidak dianggap sebagai terlalu banyak? Jun Moxie, kamu jelas tahu bahwa bukan itu yang aku maksudkan. Bagaimana kamu bisa membingungkan yang benar dan yang salah? Zi Jinghong mengamuk dengan marah. Bajingan ini tidak masuk akal, tajam dengan kata-katanya, dan sangat sulit untuk ditangani. Bagaimana aku mengacaukan yang benar dan yang salah? Bukankah itu yang baru saja aku katakan yang sebenarnya? Kemudian kamu berbicara, apa yang sebenarnya kamu maksudkan? Aku mundur sejuta langkah ke belakang dan membiarkan aku mengatakan ini, paling banyak aku hanya mengambil keuntungan untuk melarikan diri. Apakah kamu bahkan berpikir bahwa aku dapat mengalahkannya? Jun Moxie beralasan, kamu mengizinkanku, makhluk yang belum matang yang kurang dari 20, untuk bertarung dengan makhluk aneh yang berusia 100 tahun atau lebih, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa aku terlalu banyak. Zi Jinghong, bagaimana kamu bahkan berani mengatakan ini? Aku benar-benar merasa sedih untukmu. Betapa orang kamu, memiliki kulit yang tebal bukanlah hal yang baik. Apakah seseorang menjadi tidak tangguh ketika dia tidak malu pada dirinya sendiri? Zi Jinghong marah sampai-sampai paru-parunya serasa ingin meledak dan berteriak. Dia tidak diragukan lagi kehilangan kebesaran hati sebagai seorang senior dengan menumpangkan tangannya pada kamu. Tetapi niat apa yang kamu simpan ketika kamu dihina dan menyebabkannya menjadi bahan tertawaan? Bagaimana aku mempermalukan dia? Jun Moxie marah, dan dia berdiri. Jadi pada akhirnya, siapa yang menghinanya? Zi Jinghong, mengenai masalah ini, kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepada aku. Begitulah penampilannya, bisakah kamu menyalahkan aku? Aku hanya berbicara kebenaran. Mungkinkah kamu tidak setuju? Orang yang benar-benar mempermalukannya. Kamu harus bertanya pada ayah dan ibunya. Mereka memiliki gen yang buruk, apakah kamu mengerti itu? Bagaimana kamu bisa menyalahkan aku? Mungkinkah kamu mengira aku adalah ayahnya? Jun Moxie meludah, brengsek, kalau aku punya anak seperti itu, my god, aku akan langsung menancapkannya di dinding, dan aku tidak akan pernah mengeluarkannya dan mempermalukan diriku sendiri. Lihatlah bagaimana penampilannya, dia terlahir sebagai otak kura-kura, bagaimana ini akan memengaruhi penampilan kota. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertempuran surgawi, orang-orang dari ras lain akan bangga pada diri mereka sendiri ketika mereka melihatnya. Bandingkan dengan dia, mereka benar-benar terlihat tampan dan gagah. Terlihat jelek bukan kesalahannya, tetapi ketika dia mendapatkan perhatian, itu akan menjadi kesalahannya. Kamu mengatakan, apakah ini masuk akal? Subscribe Penatua. Zi Jinghong berteriak dan berteriak, bunuh. Pergi. Semuanya pergi. Kelilingi dia dan bunuh. Zi Jinghong akhirnya mengerti bahwa tidak ada cara untuk menang melawan bocah ini dalam pertengkaran. Dia tidak ingin marah sampai mati. Jelas tidak layak. Mengikuti perintahnya, 30 ahli dari Laut Darah Ilusi dan 13 dari Kota Emas Tertinggi diluncurkan bersama. Kepala Kota Emas Tertinggi, Xiao Wei Cheng, tidak mengucapkan sepatah kata pun selain dari perkenalannya. Dia menatap Mei Sueyan dengan kebencian mutlak bahkan ketika semua orang tertawa. Wanita ini, jika bukan karena dia tidak akan membiarkan 15 saudara laki-lakinya mati dalam kesunyian dan 2 dari mereka dipenggal olehnya. Dia bahkan tidak berani menghentikannya pergi dengan pasangannya yang melanggar hukum. Ini adalah aib terbesar dalam kehidupan Xiao Wei Cheng. Penghinaan terbesar, yang benar-benar sulit dibalas. Jika dia tidak bisa membunuh Mei Sueyan, itu akan tetap menghantuinya seumur hidup. Xiao Wei Cheng sangat jelas tentang ini. Karena itu, dia tidak berbicara sama sekali sehingga dia bisa mengerahkan kekuatannya untuk memberikan pukulan yang mengejutkan ketika saatnya tiba. Aku akan membunuh penyihir itu. Mei Sueyan sekarang dikelilingi dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Aku akan membunuhnya lebih dulu, dan selanjutnya giliran Chu Qihun. Pembunuh tertinggi, aku ingin tahu apakah dia sudah mati sekarang. Setengah bulan telah berlalu sejak dia menyebarkan informasi.
Anak buahnya hanya mengatakan bahwa mereka telah bertarung dengan Chu Qihun beberapa kali, tetapi ia telah pergi setiap kali. Hal ini membuat Xiao Wei Cheng marah, tetapi juga memberinya harapan pada saat yang bersamaan. Dia berharap Chu Qihun bisa hidup lebih lama sehingga dia bisa membunuh pembunuh tertinggi itu sendiri. Itu akan luar biasa. Jun Moxie, kamu bocah kecil, bajingan besar, beraninya kau mengejekku. Sekarang saatnya bagi kamu untuk membayar dengan nyawa kamu. Gou Buhuan meraung saat ia menyelam di Jun Moxie. Ekspresi wajahnya yang mengerikan mengatakan segalanya tentang kebenciannya terhadap Jun Moxie. Tidak masalah lagi bahwa Jun Moxie jelas didukung oleh tuan yang sangat kuat yang dia tidak seharusnya menyinggung. Aku harus membunuh bocah cilik ini. Jun Moxie telah menginjak martabatnya dan mengubahnya menjadi lelucon terbesar di 3 tanah suci. Reputasi yang dia habiskan bertahun-tahun membangun benar-benar hancur hari ini. Tapi itu semua salahnya sendiri. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia ingin makan daging Mei Sueyan, Jun Moxie tidak akan menggodanya begitu buruk. Hanya ada dirinya yang harus disalahkan jika akar penyebabnya diperhitungkan. Pertarungan langsung tersulut. Mei Sueyan bergerak ke depan saat dia mendorong dirinya ke depan seperti embusan angin dengan pedangnya. Ketika dihadapkan dengan tekanan dari semua sisi, itu selalu yang terbaik untuk menyerang terlebih dahulu di satu sisi. Ini akan mengurangi tekanan dari 3 sisi lainnya dengan membiarkan mereka menerkam kehampaan. Pengalaman tempurnya yang luar biasa dan hilangnya minat dalam menunjukkan belas kasihan membuatnya menentukan dalam tindakannya. Tubuh Jun Moxie juga bergetar seolah-olah dia akan maju di belakang Mei Sueyan. Namun, niat sejatinya adalah untuk menarik kembali, yang diungkapkan oleh flip balik tiba-tiba yang membuatnya mundur cepat. Gou Buhuan menyerbu ke depan seperti kura-kura raksasa yang berselancar di ombak dengan kepala botak, wajah mengerikan, dan nadi berdenyut. Dia memegang sepasang senjata berbentuk aneh di kedua tangannya. Itu terlalu melengkung untuk menjadi pedang atau pedang. Ujung yang tajam hampir menunjuk ke belakang ke arah pegangan. Itu adalah kail 1. Kait Gou Buhuan 2. Jun Moxie menghindar seperti ikan sambil terus mengejek. Gou Buhuan, dengan lidahmu di luar sepanjang waktu seperti itu, aku harus mengatakan tidak ada yang berdedikasi sepertimu menjadi seekor anjing. Dan kamu bahkan menggunakan kail sebagai senjata dan memiliki lekukan 3 di kepala botak kamu. Kamu benar-benar memiliki nama yang sesuai. Petik 2. Gou Buhuan tidak menanggapi. Dia meraih Jun Moxie dengan kailnya seolah ingin merobek tubuh Jun Moxie. Jun Moxie berteriak ketika tubuhnya terhubung dan tidak bisa lagi melarikan diri. Gou Buhuan senang saat dia menarik kembali kail dengan kekuatan penuh dan berteriak, mati. Dasar bocah jahat. Petik 2. Saat ia mengerahkan semua kekuatannya, Gou Buhuan tiba-tiba menyadari bahwa apapun yang ia kaitkan hanyalah udara tipis. Tanah di bawahnya melembut saat dia mengenai target penuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia sudah siap dengan pengalamannya dari pertunangan sebelumnya. Gou Buhuan menarik diri dari tempat semula dan terus mengejar Jun Moxie. Jun Moxie tampaknya berada di ujung saat dia mengelak dan melarikan diri secara pasif. Pasangan itu segera menghilang dari pandangan ketika mereka berbalik ke belakang sebuah batu besar. Mei Sueyan mengayunkan pedangnya tanpa terduga, secara bertahap memaksa 6 ahli di sekelilingnya. Mayoritas belum terlibat dalam pertempuran ini. Mereka mengamati aksi dari kejauhan, siap untuk bergabung kapan saja. Xi Jinghong adalah pria yang sangat bijaksana. Dia tidak akan membiarkan banyak korban di dalam suaminya. Karena itu ia mengelompokkan orang-orang itu menjadi 7 kelompok, masing-masing dengan 5 dari Laut Darah Ilusi dan 13 dari Kota Emas Tertinggi. Setiap kelompok hanya akan berurusan dengan beberapa pukulan dari lawan dan akan segera mundur terlepas dari hasil sementara kelompok berikutnya bertunangan. Dan siklus ini akan berlanjut. Mereka yang berada di samping fokus pada pemulihan untuk mempersiapkan putaran pertempuran berikutnya dan mencegah Mei Sueyan melarikan diri. Memang, itu adalah strategi paling efektif melawan Mei Sueyan. Lelah dia. Selama dia tidak bisa menembus lingkaran sekitarnya, dia harus berurusan dengan banyak ahli. Tidak peduli seberapa kuat dan terampilnya dia pada akhirnya akan dikalahkan. Mereka bahkan mampu mempertahankan pertempuran ini sampai tahun depan karena semua ahli akan memiliki kesempatan untuk beristirahat. Di sisi lain, tidak ada untuk Mei Sueyan. Perhatian, cukup hentikan dia dari memulihkan kekuatannya dan jaga dirimu aman. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak melakukan kesalahan, perintah Xi Jinghong dengan serius. Meskipun dia tidak mengarahkan instruksi ini kepada Xiao Wei Cheng, itu sudah jelas. Faktor risiko terbesar adalah keinginan Xiao Wei Cheng untuk membalas. Jika Xiao Wei Cheng terlalu berani dalam upayanya untuk bertarung melawan Mei Sueyan, dia mungkin bisa menangani beberapa kerusakan, tetapi pasti akan membuatnya menggunakan teknik pamungkasnya. Teknik utamanya dikenal menyebabkan kehancuran luas dan banyak keributan. Jika itu terjadi, dia akan bisa membebaskan diri selama dia tidak terbunuh. Jadi yang terbaik adalah perlahan-lahan tiriskan dia seperti ini. Bagaimanapun, aku sangat sabar. Xi Jinghong memiliki banyak kepercayaan pada strateginya.
Namun, keputusan ini dipicu oleh pertarungannya dengan Elusive World of Immortals, di mana semua 29 ahli mereka dibantai olehnya. Ini meninggalkan kesan mendalam pada Zi Jinghong. Lebih jauh lagi, dia juga memperhatikan barusan bahwa wanita itu tampaknya tidak terluka sama sekali. Itu sebabnya dia memilih strategi konservatif. Bahkan jika Mei Sueyan memiliki kultivasi terbaik dalam sejarah, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk mundur. Bagaimanapun, mereka telah menyatakan bahwa pertempuran ini hanyalah pertandingan persahabatan. Namun demikian, menghadapi serangan tanpa akhir semacam ini yang terbaik mengungkapkan keterampilan nyata seseorang. Dengan beberapa siklus lagi, Zi Jinghong akan dapat secara akurat mengukur bahwa keahliannya tidak jauh dari membuat sejarah. Pada saat itu, mereka harus mengintensifkan pukulan mereka jika mereka ingin terus menduduki dia. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan bagi Chu Qihong yang masih di belakang batu besar di atas bukit. Seberapa intens? Aku bertanya-tanya berapa kali aku bisa menyaksikan tindakan semacam ini dalam hidup aku. Chu Qihun kagum dengan kekuatan hebat dari wanita ini dengan kecantikan seperti dewi. Dia tidak sedikit dirugikan dalam pertarungan melawan 2 ahli di atas dan 4 ahli agung secara bersamaan. Bahkan, dia unggul. Bagaimana mungkin ada wanita kuat yang begitu cantik? Chu Qihun tercengang. Mampu berurusan dengan kekuatan dari 3 tanah suci sudah cukup baginya untuk dikagumi, karena dia pasti tidak akan berani. Pada saat yang sama, Chu Qihong merasa lega. Jadi mereka tidak mengejar aku. Keparat, mereka benar-benar membuatku takut. Aku benar-benar menjadi bocah kecil yang pemalu dalam beberapa hari ini. Tetapi memiliki kesaksian ini bermanfaat bagi keterampilan aku sendiri jika aku merenungkan pencerahan aku. Meskipun dia masih berhati-hati dengan napasnya sehingga dia tidak akan terungkap, dia masih menaruh perhatian besar pada adegan pertempuran yang langka ini. Dia menemukan perjalanan ini dengan nilai yang semakin meningkat karena dia semakin tercerahkan oleh apa yang dilihatnya. Di medan perang, Mei Sueyan masih begitu sempurna dan elegan seperti sebelumnya, itu sudah kelompok ketiga di sisi kedua tanah suci. Para ahli ini memang baik. Mereka memastikan bahwa senjata mereka tidak bersentuhan dengan pedang Mei Sueyan karena mereka tahu itu sangat tajam dan keras. Mereka berputar di sekelilingnya seperti komi diputar saat pukulan ditukar. Mei Sueyan sama sekali tidak terengah-engah. Dia tidak cemas dan tidak mengubah strateginya meskipun jelas mengetahui niat lawan. Dia sedang menunggu tindakan Jun Mosie karena pasti ada alasan baginya untuk memancing Go Buthuan pergi. Dia tidak akan pergi bahkan jika orang-orang ini memaksanya selama Jun Mosie tidak kembali. Dia membuat banyak terobosan baru-baru ini sehingga benar-benar tidak ada yang terjebak oleh orang-orang ini. Dia bisa pergi kapan saja dia mau. Pertempuran terus membuahkan hasil. Lintasan pedangnya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menyerupai angin, yang hidup dan tak berbentuk. Sekarang muncul cepat dengan lebih banyak ketidakpastian. Badai, angin sepoi-sepoi, angin musim dingin yang membeku, dan angin musim gugur yang menekan. Itu menyerupai semua ini. Saat dia mengayunkan pedangnya dengan cara yang cerdik ini, dia tampaknya dengan jelas menyampaikan gagasan bahwa gerakan barunya membawa niat yang berbeda. Serangkaian gerakan ini tidak asing bagi mereka berenam. Mereka segera panik dan formasi mereka terganggu. Zi Jinghong mengerutkan kening dan memerintahkan, grup berikutnya. Bab 608, Pisau Utama 4 Musim. Keenam orang itu mencabut pedang mereka dan menyerang sekali lagi. Melemparkan diri ke ring sparring, mereka meluncur melewati 6 sebelumnya. Tujuan setiap orang sangat jelas. Tepat ketika orang yang menyerang mulai menarik diri, orang berikutnya akan menindaklanjuti dengan serangan mereka. Itu adalah koordinasi yang mulus, tidak meninggalkan peluang bagi musuh untuk menimbulkan kekacauan dan menciptakan kebingungan. Kelompok pertama yang mundur dengan cepat mengasimilasi diri dengan kerumunan ketika mereka mencoba untuk menarik napas. Hanya setelah mereka terengah-engah, mereka mulai berkeringat dingin. Untuk berurusan dengan yang mulia peringkat tinggi seperti Mei Sueyan, bagaimana seseorang bisa berani lengah? Meskipun itu hanya perdebatan dengannya sejak awal sampai akhir, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar. Dan itu sangat tegang, karena bahkan jika itu hanya sparring, selama mereka menunjukkan satu celah, Mei Sueyan masih bisa mengalahkan mereka dalam sekejap dan membebaskan diri. Pada saat ini, teknik pedang seperti angin Mei Sueyan tidak lagi tampak mengejutkan karena kelompok baru telah melihatnya dimainkan sekali dan mendapatkan pemahaman dasar tentang itu. Jadi, meskipun mereka tidak benar-benar memahami sepenuhnya, mereka masih punya ide tentang bagaimana untuk melawannya dan itu terlihat dalam pertempuran mereka. Namun, tekniknya berubah lagi secara tak terduga. Perubahan ini membuat mereka terkejut. Lintasan menjadi lebih panjang dan membentuk kontinum yang lebih padat. Sekarang menyerupai hujan musim semi berkabut yang terus berlanjut tanpa henti. Keenam yang menghadapnya merasa seolah-olah ada kehangatan yang unik untuk menyerbu mereka. Ujung rambut mereka sepertinya tertutupi oleh kelembaban. Keenamnya jelas tidak siap menghadapi perubahan mendadak dan aneh ini. Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun dalam pertempuran, situasi tidak menjadi kacau meskipun pada awalnya mereka terkejut.
Mereka perlahan mengatasi kerugian sementara dengan pengalaman atau kekuatan kasar mereka. Namun demikian, Mei Sueyan kembali mengubah tekniknya. Pedang itu sekarang menyerupai hujan musim panas. Itu seperti tetesan hujan besar jatuh dari langit, disertai dengan hembusan kuat. Keenam dari mereka secara bersamaan merasa seperti mereka berada di tengah-tengah lautan. Tetesan hujan bergabung membentuk benang-benang air yang jatuh terus-menerus dari langit. Keenamnya langsung terlempar lengah saat mereka bertiga terluka. Salah satu dari mereka bahkan tidak bisa mengangkat bahunya lagi karena ditusuk oleh pedang Mei Sueyan. Dia tidak akan selamat jika 5 lainnya tidak datang untuk menyelamatkannya. Grup selanjutnya, Xi Jinghong sekarang memiliki wajah yang benar-benar serius. Mei Sueyan telah menggunakan sekitar 6 teknik pedang yang berbeda sampai sekarang. Itu adalah misteri di mana dia telah mempelajarinya. Mereka belum pernah mendengar berita bahwa binatang mistis Tian Favores sangat mahir dengan senjata. Selama 10.000 tahun terakhir, desas-desus yang mereka dengar hanya berputar di sekitar pedang surgawi-surgawi Tianfa yang agung. Apa yang terjadi? Benar-benar aneh. Kelompok lain maju lagi, tetapi kelompok yang mundur kali ini mendapati dirinya dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan. 6 berikutnya awalnya mampu mempertahankan diri dengan baik karena mereka pikir mereka sudah memahami teknik Mei Sueyan. Mereka tidak akan pernah salah lagi ketika teknik pedang beralih lagi. Putaran ini menyerupai hujan musim gugur yang menyedihkan dan sepi dengan dedaunan yang jatuh dan angin yang sedih. Seluruh medan pertempuran langsung dilanda kehancuran. 6 orang ini sudah membentuk rencana sebelumnya dan sangat percaya diri. Tetapi begitu mereka mulai bertukar pukulan, mereka menyadari bahwa banyak hal berkembang jauh dari apa yang mereka rencanakan. Bertukar pukulan dengan peringkat tinggi membutuhkan ketelitian absolut. Penyimpangan sangat kecil menghasilkan perbedaan antara hidup dan mati. Belum lagi bahwa mereka telah membuat banyak kesalahan pada saat ini. Keenamnya hanya merasa bahwa dunia di sekitar mereka berada dalam keadaan tertutup, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hanya saat berikutnya, mereka sudah mendarat dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada tim 6 orang sebelum mereka. Tidak ada yang pernah melihat atau mendengar teknik semacam ini sebelumnya. Jika mereka hanya menghadapi teknik pedang yang cerdik, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Lagi pula, mereka supremes dan tidak hanya berpengalaman, tetapi juga kuat secara fisik. Jika prajurit Skysuan biasa menebas mereka, mereka bahkan tidak akan terluka bahkan jika mereka hanya berdiri di sana tanpa pertahanan. Masalah terbesar adalah bahwa orang yang mereka hadapi adalah Yang Mulia Mei. Ini adalah masalah besar, tidak hanya cara kultivasi Suan mereka di belakang Mei Sueyan, dia juga menggunakan senjata dewa. Betapa tragisnya mereka. Kemampuan supremes superior sudah melampaui kepercayaan, tetapi melawan Yang Mulia Mei yang juga memegang pedang ilahi, mereka tidak lebih dari sekedar tahu. Belum lagi pedangnya, bahkan jika dia menggunakan pedang biasa, orang pasti tidak akan berani menerima pukulannya dengan tubuh fisiknya. Di atas semua itu adalah gaya bertarung yang aneh, memberi mereka waktu yang lebih sulit untuk ditangani. Melihat bahwa situasinya tidak menguntungkannya, Xi Jinghong berteriak, kelompok selanjutnya. Xiao Wei Cheng meraung sebagai tanggapan ketika dia memimpin anak buahnya lebih dulu ke serangan langsung. Pada saat ini, itu sudah berubah menjadi situasi di mana 12 orang bekerja bersama untuk bertarung melawan Mei Sueyan sehingga mereka dapat bertahan dan tidak kalah segera. Tapi karena semakin banyak orang bergabung, cincin sparring secara alami meluas dan Xi Jinghong, yang menonton dari samping, secara alami merasakan kegelisahannya perlahan-lahan naik. Menghadapi serangan gabungan dari 12 prajurit elit, tekanan pada Mei Sueyan tiba-tiba meningkat, dan tekanan lebih dari 2 kali lipat. Mei Sueyan tertawa dingin tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Aliran pantulan dari bilah menghunjam seolah-olah itu adalah hujan musim gugur. Xiao Wei Cheng meraung marah, menolak untuk mundur dari pertempuran. Sebagai gantinya, dia bergegas masuk lebih dulu dan bilahnya mengiris kulitnya, menciptakan 2 luka. Meskipun itu tidak terlalu dalam, tetapi darah segar menyembur keluar dari luka-lukanya. Xiao Wei Cheng, yang duduk di salah satu dari 3 tahta mutiara di Crypt Golden City dan memiliki kemampuan peringkat di 3 teratas di antara para ahli yang hadir, secara mengejutkan terluka segera selama pertukaran pukulan pertama, bahkan ketika mereka memiliki 12 orang melawan-lawan. Ini benar-benar mengejutkan. Tapi cedera Xiao Wei Cheng memang membayar, untuk putaran serangan ini, dia sendirian menahan lebih dari setengah kekuatan dari serangan Mei Sueyan saja. Bagi anggota tim lainnya, tekanan yang muncul dari mereka sangat besar. Dan dengan momen itu, mereka juga bebas dari penindasan teknik pedangnya, dan berhasil mendekatinya. Mei Sueyan tanpa emosi. Tiba-tiba, dia melompat ke langit menggunakan ujung pedang musuh sebagai landasan peluncuran. Untuk prajurit tertinggi itu, dia bermaksud mengambil kesempatan itu untuk melukai lawannya, tetapi dia merasakan kekuatan besar namun lembut yang dipancarkan dari bilahnya, momentumnya yang datang sama destruktifnya dengan kilat dan tak terbendung seperti gelombang pasang. Dengan suara keras, benda itu menembus tubuh bilah dan lengannya saat menembus pembuluh darah, langsung menuju jantung. Wah!
Seolah-olah palu 10.000 pon telah mendaratkan pukulan berat di dadanya, dan wajahnya segera berubah pucat pasi. Sambil terhuyung mundur beberapa langkah, sebelum dia bisa menghentikan momentumnya sendiri, seteguk darah mengalir keluar dari bibirnya saat dia jatuh ke tanah, kehilangan semua kemampuan tempurnya. Dengan lompatan, Zi Jinghong mengambil elit yang terluka saat ia dengan cepat mundur. Ketika dia berbalik untuk melihat medan perang, situasinya sudah sangat berubah. Selain dari Mei Sueyan menjatuhkan musuhnya dengan menginjak pedangnya, dia juga melompat ke langit, memegang pedangnya dengan kontrol yang sempurna. Tiba-tiba, seluruh cuaca tampaknya telah berubah menjadi musim dingin yang membeku dari perasaan musim gugur sebelumnya. Pada saat sebelumnya, kesungguhan musim gugur terlihat jelas, tetapi saat ini, musim dingin sudah membeku. Angin dingin musim dingin yang membeku berhembus terus-menerus saat bermil-mil salju turun. Pisau panjangnya seperti salju dan es, meluncur dengan lembut. Angin dingin menjerit nyaring seolah-olah itu adalah hantu dan dewa yang menjerit-jerit. Dan sekali lagi, gaya bertarungnya mulai berubah. Xiao Wei Cheng berteriak keras saat dia melotot marah. Rambut putih panjangnya telah mengendur dan menjadi acak-acakan. Bintik-bintik darah tampak jelas di sekujur tubuhnya. Sikap serangannya adalah yang paling agresif, tapi dia juga orang yang paling terluka. Serangkaian teknik pedang cerdik yang baru saja ditampilkan Mei Sueyan berasal dari Jun Moxie. Dalam beberapa hari terakhir, Jun Moxie mengajarinya serangkaian teknik pedang yang telah ia pelajari dalam kehidupan masa lalunya. Itu adalah urutan serangan yang dirancang untuk membunuh dengan ribuan variasi tertanam. Bahkan Jun Moxie, yang telah menggunakan teknik ini dalam kehidupannya yang lalu, harus menghabiskan 3 bulan penuh untuk mempelajarinya. Tanpa diduga, Mei Sueyan secara alami berbakat. Dengan hanya kurang dari 10 hari, dia sudah menguasai seluruh urutan ini. Ini membuat Jun Moxie menjatuhkan rahannya karena terkejut, sampai-sampai dia hampir menggesernya. Sial, gadis ini mungkin memiliki IQ yang jauh lebih tinggi daripada IQ aku di kehidupan masa lalu aku. Serangkaian teknik ini menggambarkan pergantian musim, angin musim semi berubah menjadi hujan, panas teriknya musim panas, keseriusan angin musim gugur, dan musim dingin yang bersalju. Perubahan musim yang jelas tertanam dalam urutan ini, dan karenanya dinamai Four Season Ultimate Blade. Meskipun mereka menyebutnya urutan tunggal, gaya individu yang mewakili setiap musim berisi beberapa variasi seolah-olah mereka urutan yang berbeda. Meskipun Mei Sueyan secara alami lebih berbakat daripada yang lain, dengan waktu yang singkat ia habiskan untuk berlatih, tekniknya masih belum termasuk sepenuhnya jatuh tempo. Oleh karena itu, saat Zi Jinghong memerintahkan serangan biasa-biasa saja, dia memutuskan untuk menggunakan teknik ini sebagai latihan sambil menunggu Jun Moxie. Tanpa diduga, hasilnya luar biasa hebatnya. Jadi, Mei Sueyan memutuskan untuk mencoba urutannya secara berurutan. Sepanjang seluruh pertempuran, Mei Sueyan menyadari keindahan dari urutan ini. Kompleksitas urutan pisau adalah ancaman nyata dalam pertempuran, betapa mengerikannya itu. Mei Sueyan memang berharap itu akan asli dan berbeda, tapi dia belum tahu sejauh mana kekhasannya. Four Season Ultimate Blade secara alami tidak ada bandingannya dengan pedang Tianfa Heaven berdasarkan kekuatan penghancur mereka. Tetapi fleksibilitas, detail, kompleksitas, dan keindahannya jauh melampaui pedang Tianfa Heaven. Terutama ketika dia menggunakan kondisi pikirannya yang berbeda untuk menggambar esensi dari urutan, dia akan tercerahkan dengan cara yang berbeda. Mei Sueyan tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia menggunakan urutan ini melawan musuh-musuhnya, kondisi mentalnya membaik ketika penggambaran gaya berubah. Efek yang tak terduga ini membuatnya senang dengan sukacita. Selama periode ini, dia telah menggunakan pil ajaib Jun Moxie untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan cepat. Kecepatan latihannya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi sebagai ahli pedang profesional, saat dia merayakan kemajuannya yang cepat, dia juga diam-diam khawatir jika dia dengan pikiran sendiri mengejar setelah meningkatkan kemampuan bertarungnya, dia akan mengabaikan memajukan kondisi mentalnya sendiri, yang akan memiliki efek buruk. Seseorang harus tahu, agar kultivasi suan seseorang maju, perlu ada kondisi mental yang sesuai untuk mendukungnya. Jika saja kemampuan fisiknya meningkat dan bukan kondisi mentalnya, maka itu akan seolah-olah dia memegang ember besar bahan peledak. Jika dia berada di ambang terobosan tanpa kondisi mental yang benar, dia akan dihantui oleh iblis emosionalnya. Itulah mengapa melatih kondisi mental seseorang sangat penting. Akuisisi teknik pedang yang cerdik ini secara tak terduga bermanfaat untuk kondisi mentalnya yang kurang. Meskipun Jun Moxie telah mempelajari serangkaian teknik ini dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Dia adalah pembunuh abad ini dan harus bergerak cepat, akurat, dan brutal, jadi dia jarang menggunakan teknik yang terlalu rumit ini untuk menghadapi musuh-musuhnya. Mei Sueyan benar-benar merasa lebih segar saat pertempuran berlangsung. Tekanan luar biasa yang datang kepadanya dari segala arah memotivasi dirinya untuk mengeluarkan potensinya. Dia bahkan seperti Zi Jinghong, berharap bahwa siklus pertarungan ini akan berlanjut untuk waktu yang lebih lama, sehingga dia bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam.
Subscribe Penatua. Jika Xi Jinghong tahu bahwa rencana, sempurna, paling aman dan paling efektif, yang dipikirkannya dengan susah payah hanya diperlakukan sebagai batu penajam untuk lawannya, orang benar-benar bertanya-tanya tingkat depresi yang akan ia hadapi. Adapun Mei Sueyan, satu-satunya hal yang masih dia khawatirkan adalah apa yang dilakukan Jun Moxie dengan memikat Gou Buhuan yang menjijikkan itu. Pertempuran di sisi Mei Sueyan sangat intens, tetapi pertempuran di sisi Jun Moxie sudah berakhir. Yang terbaik, Gou Buhuan hanya pada tingkat kekuatan tertinggi di dunia. Dengan kemampuan Tuan Muda Juni saat ini, bagaimana dia bisa bersenang-senang? Di sisi lain, Jun Moxie dengan dingin meletakkan pedangnya yang panjang di leher Gou Buhuan saat dia menatap ahli spirit Xuan yang tampak malang itu. Berlututlah untuk ayah ini, dasar brengsek. Mata Gou Buhuan berkobar dengan amarah saat dia meludah seteguk air liur ke arah Jun Moxie. Kau bagian dari seastriste, kau bocah sialan. Bunuh aku jika kamu mau, tetapi kamu ingin aku berlutut di depan kamu. Kamu sedang bermimpi. Petik 2. Sampah manusia, sepertinya kau sampah sampai ke tulang. Ayah ini bersikeras membuatmu berlutut. Jun Moxie tertawa dengan kejam dan dengan cepat menendang 2 kali. Gou Buhuan menjerit dengan sedih saat kedua lututnya hancur. Kakinya roboh di bawahnya saat ia jatuh ke posisi berlutut. Rasa sakit yang tajam melonjak tubuhnya begitu lututnya yang hancur menyentuh tanah. Mata Gou Buhuan menoleh ke atas, seolah-olah dia akan pingsan karena keterkejutannya. Jun Moxie mengirim aliran energi roh ke kepala Gou Buhuan, membuatnya tetap terjaga. Dia tidak akan membiarkan orang ini kehilangan kesadaran, sehingga dia bisa menikmati siksaan tanpa akhir dengan pikiran yang jernih. Gou Buhuan telah menanggung segudang teknik di tangan Jun Moxie sepanjang jalan selama pengejaran. Suatu saat, dia jatuh ke dalam lubang yang dalam, lalu tiba-tiba dia tertutup lapisan salju. Setelah itu, dia membeku seperti es, hanya untuk kemudian dibakar seperti obor. Dia sudah menderita yang tak terkatakan lama sekali, Jun Moxie bahkan tidak menyia-nyiakan banyak upaya untuk menangkap orang yang berkepala kura-kura ini hidup-hidup. Gou Buhuan, kamu sangat suka makan daging manusia, bukan? Jun Moxie menurunkan suaranya dan bertanya. Ini adalah alasan sebenarnya untuk kemarahannya. Anak dari sampah ini benar-benar ingin memakan Sueyan kecilku. Betapa beraninya. Jika aku tidak menyiksa sampah manusia ini dengan benar, bagaimana aku bisa melampiaskan kemarahan di hatiku? Kata-kata Gou Buhuan telah membuatnya marah, dan mengeluarkan niat membunuh sadisnya. Sejak saat itu, dia memutuskan. Aku tidak ingin hanya membunuh bajingan ini. Aku ingin dia mati dengan sangat menderita. Aku ingin dia menderita siksaan yang tak terkatakan sebelum dia mati. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jun Moxie, ayah ini bisa memberitahumu sekarang bahwa aku tidak hanya ingin makan daging lembutmu. Tunggu ayah ini akan memakan seluruh daging Jun family kamu. Petik 2. Gou Buhuan sangat kesakitan sehingga seluruh wajahnya menguning. Butir-butir keringat seukuran kacang gulung di sisi wajahnya. Namun terlepas dari itu, ia menolak untuk mengerang. Xuan Qi-nya yang dalam sudah disegel oleh Jun Moxie, dan dia tidak bisa meledakkan intinya dan bunuh diri bahkan jika dia mau. Sebagian besar giginya hancur oleh Jun Moxie dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan, namun masih memungkinkannya untuk berbicara. Tetapi jika dia ingin menggigit lidahnya sendiri, itu tidak mungkin. Dia hanya tersisa dengan akar giginya di gusinya. Bagaimana dia bisa menggigit lidahnya? Semangatmu keras, seperti yang diharapkan dari sikap seorang pakar spirit Xuan. Kamu menatap maut di mukanya, namun kamu masih bisa mengibas-ngibaskan lidah. Aku menghargainya, Jun Moxie memuji sambil mencibir. Dengan gerakan cepat tangannya, kemeja Gou Buhuan dirobek dengan suara merobek-robek yang keras, memperlihatkan sepetak besar kulit. Gou Buhuan, dalam kehidupan ini, hanya ada 2 orang yang benar-benar aku benci pada tulang. Inilah orang-orang yang harus dibunuh bagaimanapun caranya. Yang pertama adalah Xiao Han dari Blizzard Silver City. Kamu harus merasa sangat terhormat, karena kamu adalah yang kedua. Kesalahan terbesarmu bukanlah kamu suka makan daging manusia. Justru kamu sebenarnya ingin memakan daging wanita aku. Dan kamu masih menganggapnya sebagai hal yang terhormat, sesumbar di depan banyak orang. Setelah ditundukkan oleh aku, bukan saja kamu tidak bertobat, kamu sebenarnya berani mengatakan bahwa kamu ingin memakan daging seluruh keluarga Jun aku. Sekarang, jika aku tidak memperlakukan kamu dengan benar, bukankah aku akan mengecewakanmu? Jun Moxie tertawa dingin. Belum lagi kamu juga dari Laut Darah Ilusi, di mana faksi kita sudah menjadi musuh. Bahkan jika kamu adalah anak Tuhan, aku akan memastikan bahwa kamu menderita tingkat rasa sakit yang ekstrim sebelum membiarkanmu mati. Jangan khawatir, aku tidak akan mengakhiri hidup kamu dengan satu pukulan, aku telah memutuskan untuk memberi kamu sedikit lebih banyak waktu untuk menikmati dunia ini. Meski semangat aku juga agak pantang menyerah. Aku kebetulan benar-benar tidak menyukai orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka adalah tulang yang sulit untuk dihancurkan. Jika aku tidak membuatmu berteriak dan memohon padaku dengan mulutmu sendiri, namaku akan berhenti menjadi Jun Moxie mulai sekarang.
Petik 2. Aku, Go Buhuan tidak bisa berkata apa-apa karena aku sudah jatuh ke dalam perangkapmu. Ini juga tugas yang sederhana bagimu untuk membunuhku. Tetapi jika kamu berpikir bahwa ayah ini akan mengemis, Jun Mosie, kamu sedang bermimpi. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, bawa semuanya untuk aku lihat, jika ayah ini mengerutkan alisku, aku tidak akan dianggap sebagai lelaki sejati. Go Buhuan dengan paksa menahan rasa sakit di lututnya dan meludah melalui giginya yang tergerai. Pria sejati. Aku cukup tertarik untuk melihat berapa jam pria sejati seperti kamu bisa bertahan. Jun Mosie melambaikan tangannya keluar dan dengan beberapa tebasan cepat, beberapa lubang berdarah muncul di dada dan punggung Go Buhuan. Go Buhuan menyeringai jelek, menunjukkan mulutnya yang ompong. Jun Mosie, apa ini yang bisa kau lakukan? Aku tidak keberatan memberitahumu, teknik kekanak-kanakanmu ini terlalu lemah. Aku akan membiarkan kamu masuk pada hal lain, ayah ini tidak hanya memakan daging keindahan. Tidak, daging anak muda sama lezatnya. Bahkan daging kabut lama, jenis yang begitu tua sehingga kamu harus mengunyah setengah hari untuk menelannya, masih bisa diterima oleh aku. Jika ayah ini berhasil melarikan diri, Jun Mosie, aku akan memastikan bahwa keluarga Jun kamu dikumpulkan bersama dalam kandang, dan aku akan membesarkan mereka seperti babi di kandang untuk disembelih. Setiap beberapa hari, aku akan menyeretnya keluar, mencuci bersih orang itu dan memakannya mentah-mentah dengan anggur. Hahaha. Aku mendengar bahwa sepanjang hidupnya, Jun Zantian telah bertempur dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar dia sudah tua, tapi aku yakin otot-ototnya masih sangat kuat. Aku pasti akan menikmatinya. Oh, aku juga mendengar bahwa kau, bajingan kecil, adalah sutera-sutera yang sesat. Nyonya kamu yang lain, bahwa Guan King Han cukup cantik. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan merobek dagingnya sedikit demi sedikit. Tapi tenang, itu tidak akan menjadi sesuatu yang fatal. Aku tidak akan membiarkan dia mati secepat itu sampai aku selesai. Aku akan mendengarkan erangannya dengan sangat sabar. Hahaha. Petik 2. Go Buhuan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang benar-benar merah, wajahnya bengkok seperti orang cabul gila. Mata kecilnya yang jahat sedikit menyipit saat dia melihat Jun Mosie. Seluruh orang itu tampaknya telah tenggelam dalam kesenangan yang kejam ketika imajinasinya memicu penyimpangannya. Aku mendengar bahwa ada juga Dugu Xiaoyi, apakah aku benar? Ayah ini pasti harus merasakan gadis muda seperti itu, haha, dan jika aku ingat, kamu punya gadis kecil di kamarmu. Siapa namanya? Ah, siapa peduli? Dalam hal apapun, ayah di sini tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Aku akan makan jantung dulu, lalu hati. Lalu. Ahahaha, ketika kata-katanya mencapai titik ini, dia tiba-tiba menjerit keras seperti tikus yang jatuh ke minyak mendidih. Kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Sebaliknya, kehidupan keluarga kamu, karena kata-kata kamu hari ini, telah hilang. Hari ini, seperti yang aku janjikan sebelumnya, aku akan membiarkan kamu bersenang-senang berubah menjadi diri sendiri. Antisipasi. Jun Mosie mendengus dengan dingin. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi saat ia mencubit sedikit garam salju di tangannya, dengan lembut menebarkannya ke luka Go Buhuan. Tidak ada setitik garam pun terbuang. Go Buhuan menjerit nyaring, suaranya melengking dan pahit. Tubuhnya tersentak tak terkendali, dan Jun Mosie hanya berdiri di samping, mengawasinya tanpa ekspresi sementara dia menaburkan garam ke luka dari waktu ke waktu. Apakah nyaman, Go Buhuan? Ini hanya hidangan pembuka pertama. Petik 2. Go Buhuan berteriak dan tertawa pada saat yang bersamaan, nyaman. Ini terlalu nyaman. Jun Mosie, kau punya nyali. Metode ini tidak buruk. Jika aku mendapatkan kesempatan untuk menangkap keluarga Jun kamu, aku juga akan menggunakan garam untuk membumbui mereka saat aku memakannya. Lalu, aku akan menyemprotkan anggur pada mereka untuk rasa yang lebih baik. Kau anak kesayangan seorang bajingan. Petik 2. Ho, sungguh pria sejati. Baiklah, hidangan berikutnya akan datang. Jun Mosie menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tidak jelas dari mana dia mendapatkan senjata, tetapi sebotol pasta cabai muncul di tangannya. Sambil tersenyum hangat, dia menuangkan pasta cabai dengan hati-hati ke luka dan bertanya dengan lembut, Go Buhuan, apakah rasanya lebih menyenangkan sekarang? Tubuh Go Buhuan menjadi kaku begitu pasta cabai masuk ke lukanya. Dia merasakan dorongan tak terhentikan untuk menjerit kesakitan, tetapi penderitaan mencengkeram dadanya, menyebabkan dia tidak dapat mengucapkan satu suara. Panjang, vena hijau naik dari otot-ototnya, seolah-olah mereka ingin keluar dari kulitnya. Kedua matanya terbuka lebar, dan murid-murid berkontraksi dan berkembang terus-menerus. Meskipun dia masih bisa mendengar kata-kata Jun Mosie, dia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, tidak dapat membentuk satu kata pun. Seluruh tubuhnya sesak dengan rasa sakit. Seperti yang diharapkan dari pria sejati, untuk berpikir bahwa kamu bahkan dapat menahan tingkat rasa sakit ini tanpa mengeluarkan suara. Memang, tingkat daya tahan seorang ahli peringkat tertinggi benar-benar tidak berlebihan. Tetapi hanya makan beberapa hidangan biasa tanpa sup terlalu monoton, jadi izinkan aku membuat sup yang bagus untuk Tuan Manli Men kami untuk menenangkan tenggorokannya.
Jun Mosie bertepuk tangan dengan cara yang terkesan. Dengan jentikan tangannya, bola besar salju putih muncul di tangannya. Jun Mosie memutar suankinya dengan cepat, membentuk salju menjadi mangkuk besar. Sekelompok paprika yang sangat pedas dilemparkan ke dalam mangkuk, bersama dengan bola salju lain yang meleleh segera setelah memasuki mangkuk. Jun Mosie meletakkan satu tangan di bawah mangkuk, dan dalam waktu singkat, uap naik ke atas saat aroma cabai dan lada meresap ke udara. Anehnya, semangkuk es tidak meleleh sama sekali. Semburan uap yang mematikan hidung menyembur keluar dari mangkuk segera setelah bagian atas diangkat. Jun Mosie mengangkat hidung Go Bu Huan dengan satu tangan, memaksa lubang hidungnya terbuka. Kemudian, dengan sangat hati-hati dan sabar, dia menuangkan seluruh isi mangkuk melalui lubang hidungnya dan ke perutnya. Gah! Go Bu Huan mengeluarkan suara tercekik yang aneh saat bola api menembus tenggorokannya, paru-parunya, dan perutnya. Pada saat itu, dia mengerti apa arti sebenarnya dari pembakaran organ. Jun Mosie. Bunuh aku! Bunuh aku! Apakah kamu yakin? Jun Mosie melemparkan lengan bajunya dan berdiri di atasnya, matanya dingin dan tanpa emosi. Go Bu Huan, aku melihat bahwa kamu setidaknya memiliki daya tahan. Akui saja bahwa kamu yakin. Berlutut dan bersujud padaku, dan aku akan segera membunuhmu. Aku tidak akan terus menyiksamu. Petik 2. Kamu bisa melupakan tentang F*CK. Kamu mata Go Bu Huan kering dan pecah karena rasa sakit, tapi dia masih tidak mau menyerah. Bagus sekali, kamu memang punya tulang belakang. Sepertinya makanan regulerku tidak akan cukup untuk nafsu makanmu. Tubuh Jun Mosie bergetar dan menghilang dengan tiba-tiba. Ketika dia muncul kembali, dia memegang 5-6 ekor tikus gunung dengan satu tangan, di sisi lain, dia mencengkeram 7-8 ular. Setiap ular bergerak lesu, dan jelas bahwa mereka berada di tengah hibernasi mereka ketika mereka digali oleh Jun Mosie. Jun Mosie memandang Go Bu Huan, senyum tipis menggantung di wajahnya. Go Bu Huan, masih belum terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Jika kamu masih terus menjadi keras kepala ini, tuan muda ini akan membawakan kamu hidangan utama. Pada saat itu, sudah terlambat untuk bertobat. Petik 2. Huff. Go Bu Huan mengertakkan gigi dan menutup matanya. Haha, sungguh orang yang heroik. Aku harap kamu bisa menjaga keberanian ini sampai akhir. Aku memiliki harapan besar untuk kamu, jadi tolong jangan mengecewakan aku. Jun Mosie melempar tikus dan ular ke tanah. Dengan suankinya melayang di atas mereka, hewan-hewan ini tidak berani bergerak sama sekali. Setelah itu, ia merobek kaki celana Go Bu Huan, dan dengan sentakan keras pada pita pinggang, tikus gunung dikejar ke celana di mana mereka mencicit dan menggigit di tempat-tempat acak. Go Bu Huan mengangkat kepalanya dan meraung dengan kejam saat dia merasakan tikus mencakar dan berlari di sepanjang kulitnya. Rambutnya berdiri di ujungnya, dan kengerian bisa terlihat di matanya. Tiba-tiba, tubuhnya menegang dan tenggorokannya menegang ketika jeritan tercekik tercetak di wajahnya. Seekor tikus gunung telah menemukan kulit yang terbuka dan tulang yang hancur di lututnya, dan mulai menggigit dan menggali ke dalamnya. Manusia yang memakan manusia lain dimakan hidup-hidup oleh tikus hari ini. Para tetua dulu mengatakan, bahwa ular memakan tikus selama setengah tahun, sementara tikus memakan ular selama setengah tahun lainnya. Tikus gunung adalah kutukan ular yang berhibernasi di musim dingin. Katakan padaku, bagian mana dari tubuhmu yang menurutmu paling menyerupai ular? Jika kamu benar-benar memiliki benda seperti ular di celana kamu. Kamu harus berhati-hati. Jun Mosie menyeringai jahat saat dia memicingkan matanya. Subscribe Penatua. Go Bu Huan digigit sampai jiwanya hampir terbang dari tubuhnya kesakitan. Meskipun dia adalah orang yang kejam dan suka memakan daging manusia lain, ketika tiba gilirannya untuk dimakan hidup-hidup, itu adalah sesuatu yang pikirannya tidak bisa terima. Selain itu, setelah mendengar kata-kata Jun Mosie, dia memang bisa merasakan beberapa tikus bergerak di sekitar selangkangannya. Situasinya tampaknya persis seperti yang dikatakan Jun Mosie, dan dengan cepat mendekati hasil itu. Pada saat itu, wajahnya berkerut bahkan lebih jelek, tetapi pada titik ini, rasa sakitnya sudah mencapai tingkat yang ekstrim. Bahkan jika dia tega memohon pengampunan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kami berdua adalah laki-laki, jadi yakinlah, aku tidak akan hanya duduk diam dan menonton saat mereka memakan ularmu. Di sini, aku akan mengirim beberapa ular untuk membunuh tikus dan menyelamatkan ular kecil kamu. Go Bu Huan, kamu harus berterima kasih. Ular-ular ini seharusnya berhibernasi, tetapi mereka setuju untuk keluar dan menyelamatkan kamu. Aku yakin kamu ingin menyediakan tempat tinggal yang hangat dan nyaman untuk mereka, bukan? Aku mendengar ular itu seperti hidup dalam lubang, tubuh kamu tidak hanya hangat, tetapi bahkan ada gua bagi mereka untuk tidur. Makanan dan minuman termasuk juga, kerjasama yang luar biasa. Ini win-win. Petik 2. Jun Mosie bergerak untuk merobek celana Go Bu Huan lagi saat dia menggantung ular di depan wajah yang terakhir. Lidah ular menjulur masuk dan keluar dengan cepat, dan kepala mereka yang mengilat melambai dengan penuh semangat di udara.
Tubuh Gou Buhuan bergetar hebat ketika akhirnya dia benar-benar hancur. Tiba-tiba suara, yang keras terdengar saat bau menjijikkan meresap ke udara. Gou Buhuan benar-benar pipis dan mengempaskan dirinya dalam ketakutannya. Kencing dan kotoran mengalir deras di kakinya, membentuk tambalan coklat kekuningan yang menjijikkan di bawahnya. Pada saat yang sama, suaranya naik beberapa nada lebih tinggi saat ingus dan air mata mengalir dari wajahnya. Jangan. Pada titik ini, cara dia memandang Jun Mosie seolah-olah sedang memandangi iblis besar, iblis yang sangat jahat yang telah membunuh banyak orang sejak dahulu kala. Hanya ada rasa takut di matanya, teror total dan total. Apa? Katakan dengan jelas. Jun Mosie menangkupkan telinganya dengan satu tangan dan membungkuk dengan kesal. Tolong jangan lakukan ini. Jangan, tolong. Aku mohon padamu. Bunuh saja aku. Gou Buhuan menjepit kakinya dengan putus asa saat dia menangis dan berjuang. Dia sudah ketakutan setelah penebusan. Aku cukup tidak puas dengan sikapmu. Jun Mosie mengerutkan alisnya dengan jengkel. Aku baru saja memberitahumu, aku ingin kamu berlutut dan bersujud kepadaku sebelum aku mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kamu bahkan belum bersujud, dan kamu ingin aku membunuhmu. Seseorang harus belajar untuk tulus jika mereka ingin bantuan orang lain. Petik 2. Gou Buhuan yang masih berkedut kesakitan tiba-tiba tertawa menyedihkan ketika otot-otot wajahnya berkerut. Mengumpulkan semua kekuatannya, dia dengan paksa membungkukkan badannya dan dengan keras menghancurkan kepalanya berulang kali ke tanah ketika air mata mengalir keluar dari matanya. Aku memohon padamu, aku bersujud padamu. Seorang pria hebat sepertimu memiliki kebesaran hati yang besar, jadi tolong bunuh aku. Bunuh aku. Petik 2. Suaramu terlalu lembut, aku tidak bisa mendengarmu, dasar kau. Jun Mosie mendengus dingin dengan perasaan tidak senang. Atau kamu terlalu malas untuk meminta belas kasihan? Aku sesuai dengan SH*T. Silahkan, aku mulai kamu, tolong bunuh aku. Gou Buhuan terus membenturkan kepalanya ke tanah dengan teror ketika dia berteriak dengan sekuat tenaga. Pada titik ini, dia sudah bisa merasakan bahwa beberapa tikus mengendus-endus ular kecilnya dan mencakar daerah selangkangannya. Pikiran untuk dimakan hidup-hidup oleh tikus begitu menakutkan sehingga Gou Buhuan hampir gila karena ketakutan. Belum lagi, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa ia dapat berubah menjadi pria yang tidak lengkap setiap saat. Ingat ini dengan baik. Jika ada kehidupan berikutnya, tolong jangan mencoba bersikap jantan di depan aku. Aku benci hal semacam itu. Karena makanan ini tidak sesuai dengan selera kamu, mari kita akhiri lebih awal. Jun Mosie tersenyum hangat dan berkata ketika dia langsung membunuh semua tikus di celana Gou Buhuan. Setelah itu, darah api kuning menusuk dengan cepat ke dada Gou Buhuan. Tubuh Gou Buhuan menggigil ketika ekspresi rileks menghampiri wajahnya. Matanya tertuju pada Jun Mosie tanpa berkedip ketika dia melewati akhirat. Tidak ada kebencian atau rasa terima kasih di matanya, mereka hanya menatap kosong, seolah dia ingin mengukir wajah ini ke dalam jiwanya selamanya. Mungkin dia ingin ingat untuk tidak pernah memprovokasi orang ini di masa depan, atau mungkin dia ingin membalas dendam di kehidupan selanjutnya. Tidak ada yang tahu. Jun Mosie menghunus pedangnya dan saat dia melihat tubuh pedang yang masih diam, dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah aku terlalu kejam? Pedang itu tetap diam, pancarannya mengalir dengan lancar di sepanjang tepi. Ini si petinju AB dunia. Jun Mosie menyatakan saat dia melihat mayat Gou Buhuan. Sebenarnya kamu salah, tidak ada yang namanya pria sejati yang keras kepala di dunia ini. Ada banyak orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Tetapi metode yang dapat menyebabkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian sangatlah banyak. Saat menghadapi musuh yang tidak bisa kamu kalahkan dan tidak punya harapan untuk melarikan diri, keputusan terbaik adalah bunuh diri secepat mungkin. Ini adalah saran aku untuk kamu di kehidupan kamu selanjutnya. Untuk orang yang makan sesama manusia, metode kematian ini masih terlalu mudah bagimu. Mungkin karena hati aku terlalu lembut pada akhirnya. Aku awalnya ingin mematahkan semua anggota tubuh kamu, maka aku akan membantu kamu untuk menghentikan pendarahan kamu, mengubah kamu melalui menjadi sepotong omong kosong. Di saat-saat terakhir hidupmu, aku akan memberi makan dagingmu sendiri untuk menopang hidupmu. Jun Mosie berbalik dengan cepat dan pergi. Sedikit waktu telah berlalu, Sue Yan seharusnya sudah membiasakan dirinya dengan teknik pedang itu sekarang, kan? Petik 2. Di sisi Mei Sue Yan, mereka sudah diputar melalui banyak pejuang. Pertempuran telah menjadi semakin sengit, dan hampir semua orang merasa semakin sulit untuk mempertahankan ketenangan mereka. Melihat rekan satu tim mereka mengalami pendarahan dan cedera sementara lawan mereka tetap tanpa korban adalah sangat meresahkan. Siapa yang tidak cemas dalam situasi seperti ini? Pertarungan rotasi semacam ini tampaknya memiliki sedikit efek terhadap Mei Sue Yan. Dia tetap tenang dan tenang, beralih dari serangan jarak jauh dan pendek. Pedang panjang di tangannya berkelok-kelok seperti kubah yang sempurna di sekitarnya, tidak membiarkan apapun melewatinya. Terkadang, dia akan menghadapi teknik gabungan dari 12 orang. Namun terlepas dari itu, dia bertahan dan menyerang bersama, dengan sedikit kelelahan yang ditemukan.
Selanjutnya, saat lawannya menunjukkan sedikit pembukaan, mereka akan segera menghadapi serangan mematikan darinya. Hanya dalam waktu yang singkat ini, hampir 10 orang telah menerima cedera dengan berbagai tingkat. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan teknik pedangnya yang aneh, benar-benar meningkat kekuatannya saat pertempuran berlangsung. Zi Jinghong mengerutkan alisnya dengan ringan. Untuk beberapa alasan, ada sesuatu yang salah tentang semua ini. Dia menyaksikan pedang Mei Sueyan mengalir seperti kelembutan musim semi, mengamuk dengan panasnya musim panas, berubah suram seperti musim gugur, dan berubah menjadi dingin seperti musim dingin. Berkali-kali, tanpa diduga, tidak ada penyimpangan dari jalur dasar. Dia menggunakan kita untuk melatih teknik pedangnya. F***. Zi Jinghong akhirnya mengerti, dan dalam sekejap, rambutnya terbang ke udara dengan amarah. Wajahnya berubah dari putih menjadi merah dengan cepat, kemudian dari merah ke ungu, sebelum akhirnya menetap di ungu kemerahan. Sungguh, orang ini hidup dengan nama keluarganya, Zi. 1. Berpikir bahwa ia telah menetapkan rencana terbaik dan paling sempurna, ia bergabung dengan pertempuran dengan kemenangan, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa orang itu benar-benar akan berbalik dan menggunakan rencananya sebagai kesempatan. Sepertinya jika ia ingin membunuh Mei Sueyan, tidak mungkin melakukannya tanpa membayar harga yang setara. Zi Jinghong menggertakkan giginya dan menggigit dengan kuat saat dia tiba-tiba mengangkat suaranya, unit samudera darah, teknik pertempuran penghancuran ganda. Perintah ini meledak, sekencang guntur dari kesembilan surga. Bahkan Chu Qihun yang berdiri jauh dan mengamati pertempuran bisa merasakan niat membunuh yang intens. Para ahli laut darah ilusi langsung menyanyi dengan ketaatan mereka. Wajah semua orang berubah saat mereka melompat bersama, hanya 3 orang yang tersisa, dan dengan raungan sengit, permainan pedang ketiga menjadi jauh lebih keras dan berat saat mereka menyerang dengan kejam, tanpa memperhatikan pertahanan mereka sendiri. Pada saat yang sama, tubuh mereka perlahan-lahan menggembung seperti balon. Kami akan menyerahkan semua bisnis kami yang belum selesai kepada kamu. Yang ini harus bergerak terlebih dahulu. Saudaraku, mari kita bertemu lagi di kehidupan kita selanjutnya. Sebuah tangisan sengit terdengar ketika seorang ahli agung melompat ke udara. Pedangnya sepertinya telah berubah menjadi kilatan menyilaukan, yang berubah menjadi pilar bundar yang berkedip dengan dingin yang membeku. Petir ungu melintas di sekitar saat pedang menikam Mei Sueyan. Manusia dan pedang sebagai satu, sinar pedang menerjang ke depan dengan keras. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dalam serangan ini, bahwa tubuh ahli ranah tertinggi telah meluas secara tiba-tiba saat dia bergerak di udara. Peledakan diri. Ini bukan lagi manusia dan pedang yang sederhana sebagai satu. Ini adalah serangan yang mewujudkan semua kehidupan, semangat, dan kekuatan ahli ranah tertinggi. Itu adalah serangan bunuh diri yang menggunakan nyawa seseorang untuk menyerang musuh seseorang. Seni paling standar dari binasa bersama. Cara paling mengerikan untuk binasa bersama. 3 orang awalnya bertanggung jawab untuk mengendalikan lawan, menggunakan nyawa mereka sebagai harga untuk membatasi gerakan Mei Sueyan. Setelah itu, orang lain akan menjadi pedang utama, terbang masuk, manusia dan pedang sebagai satu, dan meledak sendiri untuk ukuran yang baik. Keempat orang itu bekerja bersama dengan mulus, memperdagangkan hidup mereka dan meledakkan diri bersama pada saat yang sama untuk meledakkan lawan mereka sampai mati. 4 ahli peringkat tertinggi, meledakkan diri bersama. Mei Sueyan telah mengalami banyak pertempuran dan secara alami juga merasakan bahaya. Tidak berani lamban, pedang panjangnya tersapu seperti longsoran salju, pedang Ki meletus dengan momentum yang tak terbendung. Ahli laut darah ilusi di sampingnya benar-benar mengabaikan fakta bahwa proses peledakan diri belum selesai, menghunus pedangnya dan menebas ke arah Mei Sueyan. Dengan keras hong terdengar, pedangnya hancur berantakan. Tanpa melirik pedangnya yang patah, dia langsung meledakkan serangan telapak tangan yang rumit dan mendalam, mengarahkannya ke atas CD untuk memenuhi pedang Mei Sueyan tanpa memperhatikan nyawanya sendiri. Pupupu. Pedang Mei Sueyan langsung menikam 33 kali ke tubuh ahli, masuk melalui dadanya dan keluar dari punggungnya. Tetapi seolah-olah dia bahkan tidak bisa merasakan luka, ahli itu hanya tersenyum sedih ketika dia menyerahkan tubuhnya ke depan. Samudera darah tidak terkalahkan. Semoga tanah suci bersinar selamanya. 2 ahli lainnya membuat pilihan yang sama ketika mereka melemparkan diri ke Mei Sueyan, meninggalkannya tanpa ruang untuk menghindar. Darah dan daging berterbangan di mana-mana, tetapi setiap orang tampak seolah-olah menjadi gila ketika mereka berteriak keras dan maju. Tepat di belakang mereka, cahaya pedang yang menyilaukan itu mengikuti dengan cepat, berkedip dengan cerah. Tidak ada ruang untuk menghindar. Mei Sueyan meraung marah, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas dengan mencolok. Ujung pedangnya bergetar intens ketika dinding cahaya besar muncul di hadapannya, membentang dari tanah ke langit, menyilaukan. Pedang Tianfa Surga. 2 cahaya pedang yang sama menyilaukan kemudian menabrak satu sama lain. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan keras terdengar. Dalam sekejap, tubuh ketiga ahli berubah menjadi darah dan darah yang mengotori Mei Sueyan. Kekuatan ledakan sangat kuat, secara langsung menyebabkan 20 zang ini daratan naik dan pecah di udara.
Sebuah geraman rendah terdengar saat Mei Sueyan muncul dari dalam awan debu, dengan cepat mundur. Sebagian gaun putihnya telah dirobek, dan garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya juga seputih selembar kertas. Serangan dua lubang ini telah menyebabkan Mei Sueyan menderita luka berat juga. Pada titik ini, Mei Sueyan akhirnya mengerti. Jelas sekali, para ahli dari Laut Darah Ilusi ini telah berlatih dalam gaya pertempuran kamikaze ini untuk waktu yang lama. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk memiliki tingkat koordinasi ini. Mengapa para ahli ini pergi dan berlatih dengan gaya pertempuran gila semacam ini tanpa alasan yang jelas? Sudah direncanakan sebelumnya secara alami untuk menghadapinya. Ternyata bahkan jika dunia dewa yang sulit dipahami tidak melakukan apa-apa, Laut Darah Ilusi masih akan mengambil tindakan. Mei Sueyan menjerit marah, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat itu, tiga tanah suci belum membuang semua pertimbangan wajah, tetapi mereka sebenarnya sudah bersiap untuk menghadapinya. Ini semua adalah pertarungannya dalam perang untuk merebut surga. Di mana hati nurani mereka? Apa yang terjadi dengan keadilan? Mei Sueyan akhirnya melihat kebenaran dalam kata-kata Jun Mosie sekarang, orang-orang ini telah bertekad untuk berurusan dengan Tianfa Forest, apapun konsekuensinya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hutan Tianfa, di mata ketiga tanah suci, adalah lawan yang bahkan lebih menakutkan daripada ras aneh. Teriakan melengking Mei Sueyan menembus udara, bergema di sekitar pegunungan dan lembah. Ledakan keras terdengar di dekat dan jauh, seperti gemuruh-geruh. Salju di puncak-puncak tinggi di daerah itu bergidik dan jatuh, membawa longsoran salju dengan potongan-potongan besar batu dan salju. Satu teriakan dari Mei Sueyan telah memicu longsoran besar, yang bahkan menyebabkan langit berubah warna.